Udah Kak, udah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman semua, alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiyal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, mari teman-teman semua kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita bisa melakukan diskusi dalam rangka memenuhi kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Dan salah satu nikmat yang mungkin kalian rasakan bahkan saya rasakan ketika teman-teman sudah memasuki tahapan wawancara dengan berbagai perjuangan ya dari sanggah dan sebagainya gitu. Bahkan saya dulu pernah menyampaikan saya tuh sampai nangis ketika dikatakan gugur dan sebagainya. Karena apa? Saya nggak yakin, nggak lolos dan sebagainya. Akhirnya saya coba untuk inisiatif dan sebagainya. Oke, salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, sang suri teladan yang sudah memberikan segala keilmuannya, walaupun kita tidak pernah melihat wajahnya, namun kita diberikan bekal untuk bagaimana kita menghadapi problematika kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Baik teman-teman semua, malam hari ini kita coba untuk belajar atau latihan terkait dengan simulasi wawancara dalam rangka untuk mempersiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk memasuki tahapan wawancara pada seleksi beasiswa pendidikan Indonesia tahun 2023 dan harapan saya teman-teman semua selaku target dari UNY terutama awal di UNY dan teman-teman semua saya doakan semoga bisa bertemu nanti karena saya juga ikut kegiatan di kelurahan Awardi ataupun pengurus BPI di PPU di UN-nya gitu. Baik, teman-teman semua, nanti saya coba untuk tawarkan ataupun menyampaikan pertanyaan teknisnya, kemudian nanti teman-teman jawab dan nanti saya coba untuk koreksi dari jawaban teman-teman semua. Bisa dipahami ya, Pak Tuan Ira? Oke, oke. Untuk pertanyaan pertama, nanti mungkin silahkan deskripsikan diri Anda dengan singkat, lengkap, dan jelas. Oke, dimulai dari Faton. Faton, kedengeran ya? Halo? Oke, Ira aja dulu, Ira aja dulu. Dia jaringannya kayaknya Kak. Ya, nggak apa-apa, Ira aja dulu. Nanti Oke. Faton pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Madiana, biasa dipanggil Ira. Saat ini saya berusia 23 tahun. Saya berdomisili di Lombok Tengah, Kopang, dan saya pernah mengikuti di S1. Saya mengambil jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan saya pernah mengikuti dua organisasi, yaitu Organisasi Teater Putih dan HMPS PPKN. Dan kesibukan saya saat ini, saya seorang pengajar di salah satu sekolah swasta di Kabupaten Lombok Tengah, yaitu MA Pondok Pesantren Nurul Saadatain NW Gonjong. Begitu. Oke, cukup? Cukup. Oke, baik terima kasih Saudari Ira Madiana ya. Mungkin Faton bisa dengar suara saya ya? Kayaknya sinyal ya? Halo? Aman Bang, aman. Oke, nanti kasih tahu ya di chat soalnya tadi nggak kedengeran kayaknya suaranya tadi. Oke, saya Siap. sedikit koreksi ya nanti Ira. Pertama, mungkin ini bahasanya masih teknis ya. Nanti terkait dengan tempat itu mohon dikondusifkan apapun itu. Kalau bisa nanti itu juga diusahakan entah Pak ataupun Ira itu persiapkan kuota. Nggak apa pakai pakai wifi, tapi persiapkan kalau bisa tuh pakai kuota pertama. Saya khawatir itu mati lampu dan sebagainya. Nanti mungkin pernah saya sampaikan waktu di Ira ya, kalau bisa pakai kuota Ya, biasa aja daripada wifi. Yang pertama. Yang kedua, tadi juga kurang lengkap ya. Misalnya sekarang saya Ira Madiana, berasal dari kampung ini. Sebutkan dusunnya, dek, dusun, desa, kecamatan, nggak apa-apa sampaikan dan sebagainya. oh iya. Kemudian saya sekarang tinggal bersama orang tua ataupun di kos misalnya di mana dan sebagainya. Apakah jauh dari orang tua sekarang itu yang pertama. Kemudian saudaranya berapa. Kemudian kesibukannya udah disampaikan tadi. Kemudian nanti
yang menjadi pertanyaan yang saya kayaknya bakalan jadi digali nanti ketika Ira itu sekarang ngajar kan, nanti apakah diizinkan oleh sekolahnya atau madrasahnya itu untuk lanjut studi? Ini mungkin jadi pertanyaan besar buat Ira. Ira mungkin yang bisa Iya. jawab nanti ya. Nanti dah ini next, oke. Nah, untuk singkat juga nanti terkait dengan tadi udah pengalaman waktu masuk ke kampus sudah selesai. Kemudian jangan juga lupa nanti misalnya sekarang saya lulusan berapa? Saya lulus misalnya di kampus Unram tahun sekian, masuk tahun sekian dengan IPK dengan nggak apa-apa sampai kena aja. Yang penting nanti dia dari keluarga, kemudian kesibukannya sekarang, identitas secara ya nggak apa-apa lengkap aja nggak apa-apa, tapi singkat ya kalau bisa. Kemudian keluarga udah tadi, kesibukan apa udah. Kemudian saya lulusan PPKN masuk tahun 2018 dan sekarang lulus tahun 2022 kah dan sebagainya. Itu ya untuk deskripsi untuk sementara. Faton masih kedengar ya suaranya? Halo? Masih Kak, Oke. halo, cek. Oke. Sekarang giliran Faton ya. Silakan deskripsikan diri Anda secara singkat, padat dan jelas. Terima kasih. Boleh. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Arfaton. Saya berasal dari Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saat ini saya berumur 23 tahun dan saya anak keempat dari 5 bersaudara dan saya alumni Universitas Negeri Yogyakarta. Tahun masuk saya 2018 dan tahun lulus saya 2022 di program studi ilmu sejarah. Terima kasih. Oke, oke, terima kasih ya, Faton. Oke, sedikit koreksi, mungkin Ira juga bisa ngambil dari Faton tadi terkait dengan perkenalan pas awal-awal ya, ketika misalnya menyebutkan saudara berapa, kemudian dari univ mana, kemudian jurusan apa, atau dan sebagainya. Tapi yang menjadi titik titik adalah nanti juga Faton itu lebih ngerah, tadi saya sampaikan kesibukannya sekarang apa, pernah apakah sedang ngajar atau kayak free nggak ada kerjaan dan sebagainya sampaikan aja, kemudian sekarang tinggal bersama orang tua kah di rumah atau misal sedang cari kerjaan kayak misalnya mungkin Ira ya kalian cari kerjaan di luar kemudian kos dan sebagainya, gak apa-apa saat ini misalnya sekarang. Dan juga kalau bisa misalnya gini, Faton gak usah langsung ke Bima ya. Terus sekarang saya Faton berasal dari dusun ini, desa ini, tepatnya di Kabupaten Bima. Gak apa-apa, sampaikan aja lebih lengkap dan sebagainya. Itu malah lebih untuk memberikan ini. Gitu. Oke, sebelum saya lanjut teman-teman semua, Faton sama Ira, ini apa yang saya sampaikan nanti selanjutnya ataupun ini masih pengantar ya bahasanya itu, ini bisa jadi bahan pembelajaran. Artinya ini nggak semua bisa keluar ya. Ini tergantung. Saya cuma bagi pengalaman waktu saya untuk wawancara. Karena pada dasarnya kita pun nggak mungkin nanti kita bisa samakan terkait dengan apa yang menjadi keluar. Tapi setidaknya kita udah ada persiapan. Soalnya ada alumni Unram angkatan 2019 Ira, itu juga Iya, Kak. tadi saya ngechat bagaimana kabar studinya saya bilang terkait dengan wawancara. Dia udah wawancara tim, tapi ternyata tahu yang menjadi permasalahannya dia di bagian tesisnya. Oke, Ira sama Fatun nggak usah takut lah. Dia ternyata kebetulan mendapatkan antropolog. Jadi dia digali terus tesisnya itu. Roasnya dulu enggak. Jadi dia bilang kacau dan sebagainya. Ternyata yang mendapatkan kewajaran itu antropolog. Jadi dia kayak digali apa perbedaan budaya dan sebagainya. Maka ini sebagai bahan pembelajaran. Apa yang saya sampaikan malam hari ini dan teman-teman Faton sama Ira, ini nggak menjadi semua hal bisa keluar ya. Mungkin tapi setidaknya ada yang keluar dari itu. Jadi nggak menjadi salah satu karena memang kita juga beda pengalaman, kemudian beda orang yang mewawancara kita, kecuali ada orang yang sama dengan macam mungkin nggak jadi masalah. Ini berdasarkan pengalamannya. Ataupun kecuali misalnya ada teman sesama saya yang bisa sharing malam hari ini, mungkin bisa menjadi variasi dan sebagainya. Oke, itu ya untuk awal paling nanti kalian tuh misalnya dimintain untuk perkenalkan diri secara singkat, keluarga, kemudian kesibukan, kampus, pekerjaan sekarang, dan sebagainya. Tapi satu catatannya adalah Ira maupun Fato nanti usahakan misalnya sekarang baik bapak ibu atau siapa nanti misalnya mereka misalnya baik bapak atau ibu izin untuk menjawab misalnya sekarang. Jadi mohon coba untuk diatur cara berbicaranya. Baik Bapak, sambil senyum kalau bisa, baik Bapak Ibu izin menjawab atau mungkin izin merespon pertanyaannya dan sebagainya. Perkenalkan nama saya gini, tapi dengan slow ya, jangan jangan muka yang agak kurang. Jadinya biar juga untuk nanti yang itu mereka tuh juga yakin dengan kita. Yang pertama. Kemudian yang untuk pertanyaan selanjutnya adalah
eh Oke, Saudari Ira, Anda kan kemarin mendaftar BIM ya, Beasiswa Indonesia Maju. Kemarin pakai prestasi apa daftar? Baik Kak, terima kasih. Saya pakai izin menjawab, saya pakai prestasi kampus mengajar dan PHP 2D. Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa. Itu aja, Kak. Oke, siap. eh Oke, nanti juga untuk Ira ataupun untuk Fatun juga sebagai masukan, ketika nanti misalnya sekarang disebutkan bahwa saya menggunakan misalnya Pimnas atau PHP 2D, itu juga kalau bisa jangan sampai hanya sekedar Pimnas. Mungkin Pimnas itu hal yang biasa didengar oleh mereka, tapi tetap sebutkan panjangnya misalnya kayak tadi program Hibah Bina Indonesia dan sebagainya. Sebutkan aja misalnya sekarang. Kemudian nanti juga biasanya itu akan merembet nanti pertanyaan. Ini tergantung orang yang nanya ya. Artinya bisa sekarang, oh kamu misalnya mendapatkan prestasi apa sih yang membuat kamu itu paling bangga selama S1 bisa sekarang. Dari sekian prestasi yang kalian bangga bisa sekarang, kenapa kamu pakai itu? Apakah misalnya prestasi apa yang pernah kalian lakukan ataupun pernah kalian raih waktu S1 maupun SMA? Biasanya ini menjadi salah satu bahan yang perlu kalian siapkan. Walaupun nanti pada dasarnya nggak keluar ya, tapi setidaknya disiapkan karena kalian ini adalah jalur khusus ya. Dan hal yang perlu kalian ketahui bahwa kalau tidak salah, angkatan saya yang BIM itu secara keseluruhan ya, bukan BIM ya, secara keseluruhan dari S1 sampai S3 di UNI itu 300 hour day sampai saat ini. Dan BIM-nya itu adalah kuotanya sedikit. Cuma 8 orang kami angkatan saya. Makanya saya bilang sama kalian tuh, ini benar-benar jalur yang benar-benar bergengsi eh karena orang-orangnya tuh kayak apa ya dalam kutip luar biasa lah, bukan saya tapi teman-teman ya. Oke, nah hal ini juga kalian harus perhatikan, jangan, makanya saya bilang dari sekarang saya sampaikan bener-bener print sekarang rencana studi kalian, isi kalian, baca dan apalagi misalnya ya habis pagi nih, print deh, baca, tandai dia hal-hal yang penting-penting itu udah di print dan sebagainya. Walaupun Faton belum dapat kejelasan ya, kapan wajar tunggu aja, kecingin doa dan sebagainya dulu sementara, email dan sebagainya. Itu ya. Oke, next lanjut untuk Faton. Prestasi apa yang dipakai kemarin waktu BIM? Diupload. Faton. Sorry bang, suaranya agak putus-putus tadi. Oke, kayaknya sinyal. Ya. Prestasi apa yang dipakai waktu daftar BIM? Oke, baik Kak, izin menjawab. Saya menggunakan prestasi juara satu kisah inspirasi yang diadakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta. Judul kegiatannya adalah Writing dan Contest Essay di tahun 2021 dan saya menggunakan dua sertifikat dari Pusat Prestasi Nasional. Yang pertama menggunakan PKM dan kedua saya menggunakan PIMNAS, dan hasil dari PIMNAS saya terbitkan jurnal di Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia atau JIPSINDO. Terima kasih. Oke, oke, terima kasih ya. Udah lengkap lah bahasanya karena memang walaupun bahasanya Faton juga sanggah ya Faton ya. Oke, nggak apa-apa, selalu hal itu yang hal wajar ya. Ira juga bisa ya mungkin menjadi salah satu eh, referensi dari Faton untuk selalu menjawab ya. Jadi jangan gugup, jangan coba untuk apa ya, kosakatanya diatur, intonasinya nggak gugup, selalu jawab. Yang penting teman-teman kalau memang bisa, kalian itu juga nggak apa-apa. Buku catatan di depan laptop kalian kalau misalnya kalian nggak hafal, taruh aja lembaran kertas. Selama nggak bisa dilihat sama mereka kan. Artinya bisa sekarang ada hal-hal yang bisa sekarang. eh, Emang kamu dari mana? Kenapa kamu milih UNY misalnya sekarang? Iya, berdasarkan peraturan Ban PT bahwa UNY dapat akreditasi nomor sekian dan sebagainya. Gak apa-apa, kalian taruh aja di depan laptop kalian. Sehingga nanti juga ketika kalian menjawab tuh ada dasar kalian ketika menjawab. Ini nggak jadi masalah ya. Takutnya kalian lupa. Nah, bisa sekarang berdasarkan keputusan menteri nomor misalnya sekian nomor sekian itu kita nggak mungkin hafal kan. Itu juga nggak apa-apa. Yang penting kalian taruh di depan laptop. Tapi yang dengan catatan nggak usah kelihatan deh. Bisa kecil-kecil atau besar nggak jadi masalah. Kan kamera juga ke hadapan kita ya. Oke, oke, kita lanjut ya. Kemudian, oke, untuk Kira, itu kemarin kan Anda sudah daftar BIM, kemudian dinyatakan tidak lulus. Kemudian Anda itu juga udah ini ya, melakukan kampus nyanggah.
Apa yang membuat Anda motivasi menyanggah bahwa Anda itu misal layak untuk diterima di BPI ini? Ulang Kak pertanyaan. Oke, kan kemarin Putus. udah sanggah kan, udah sanggah kemarin. Iya. Kemudian kemarin tuh apa yang membuat Anda itu termotivasi untuk melakukan penyanggahan bahwa Anda tidak dinyatakan lulus. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu adalah apa redaksi yang ada di dashboard ataupun di web masing-masing akun kalian ketika nggak diterima ataupun di email dan sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Yang pertama, tadi pertanyaan Kak Nazar ada kenapa, apa motivasi saya untuk melakukan sanggah tersebut. Di sini pastinya saya melakukan sanggah tersebut karena saya sangat menginginkan mengikuti atau lolos dalam beasiswa ini. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, apa isi dari sanggahan tersebut? Sertifikat tidak dikurasi katanya. Begitu. Oke, Sedang terima kasih deh. Nah, nanti sedikit koreksi ya. Nanti ketika misalnya jangan sampai jawaban pertama tuh kalau menurut saya pribadi kurang meyakinkan. Artinya gini deh. Motivasi itu mungkin bahasnya motivasi ke beasiswa ya, bukan motivasi nyanggahnya. Ini bisa sekarang. Saya tuh nyanggah karena saya yakin sudah dikurasi dan sebagainya. Dikurasi nggak kemarin? kan kalau apa namanya, kalau pusat prestasi Non. nasional itu nggak dikurasi Kak. Oke, tapi yang di email pengumuman itu nggak dikurasi dia bilang kan? Bener Iya, nggak? Oke, ini jawaban yang mungkin agak sedikit tambahan ya. Jadi nanti iya. Irda tuh bilang bahwa PHP2D itu memang sudah termasuk dalam pusat prestasi nasional. Akan tetapi di pengumuman itu mengatakan tidak dikurasi. Artinya itu hal yang memang kurang tepat sehingga saya yakin dan itu memang kurang tepat ataupun ada kesalahan dari atas untuk koreksi. Kalau kita lihat itu sudah benar bahwa PHP 2D itu sudah termasuk dalam pusat prestasi. Sehingga itu yang membuat latar belakang saya untuk melakukan penyanggahan bahwa ini udah benar, kenapa disalahkan dan sebagainya. Dan di sisi lain juga, saya juga memang karena saya yakin, karena memang pada dasarnya nanti juga harapannya saya nggak salah. Maksudnya intinya itulah kurang lebih sepertinya gitu. Jangan sampai nanti misalnya pokoknya saya yakin kan ini PHP Dode udah termasuk Puspresnas kan, kayak Timnas, kayak KBKM, kemudian kayak tadi misalnya kampus pengajar dan sebagainya. Dan itu yang membuat saya latar belakang untuk menyanggah laku karena saya yakin itu yang kurang tepat gitu. Dan ini rata-rata banyak yang memang bukan penyanggahan gitu. Itu sih. Terima kasih Itu Kak. ya. Oke. Lanjut Faton. Jawab, Kak. Oke. Oke, baik, terima kasih. Saya mendapat buah em, apa istilahnya, Kak? Sorry. Email apa itu? Dua catatan Oh, juga saya catatan ya. ya, dua Iya, iya. catatan kenapa saya tidak lulus di tahapan administrasi pada awalnya. Yang pertama, saya tidak melampirkan dokumen dokumen bebas narkoba, dan yang kedua, saya tidak tercatat sebagai mahasiswa yang melakukan penundaan kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada awalnya saya merasa putus asa, tapi setelah saya membaca email, ada satu poin penting dari catatan email itu bahwa kita boleh melampirkan dokumen baru atau dokumen yang kita dapat atau ada dokumen kita yang belum diupload. Nah, saya saat itu untuk yang poin pertama, bebas narkoba, saat itu saya langsung melakukan tes bebas narkoba untuk membuktikan bahwa saya bebas dari narkoba. Yang kedua, saya sudah ada dan telah mengajukan DIVER atau pengajuan penundaan kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, dan saya ada suratnya dan telah saya lampirkan di sanggahan saya. Terima kasih. Oke. Eh, itu berarti alasannya bukan bukan prestasi ya, Faton ya, bukan bukan karena ini kan yang di catatan itu ya, bukan karena sertifikat kan? Bukan, Oh, nggak ada sertifikat, cuman salah karena saat itu ini memang untuk kesalahan pribadi kan? ya. Oh, pantas beda sama Ira ini kesalahan dari atas di mereka ini. Iya, iya, paham. Oke dah, aman kalau memang kayak gitu caranya. Saya khawatir tadi
sama ke saya, kalau saya tuh sama kayak Ira dulu, nggak diakui di Puspresnas, tapi saya yakin Pimnas itu ya udah memang diakui gitu. Ngapain kita takut untuk menyanggah dan sebagainya. Oke, aman dapaton kalau memang kayak gitu. Penting nanti lengkapi surat dokumen kayak tadi dan sebagainya. Oke, next ya. Oke, Ira, Anda pernah ikut organisasi apa? Kemudian pernah amanah jadi apa? Kemudian serta kontribusi yang Anda pernah lakukan seperti apa di kampus? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Eh, ada dua organisasi yang pernah saya ikuti di UNRAM. Yang pertama HMPS PPKN, yang kedua Teater Putih. Dan pengalaman membanggakan yang sudah saya lakukan. Yang pertama, saya pernah menjabat sebagai bendahara umum HMPS PPKN, dan di Teater Putih saya juga menjabat sebagai koordinator rumah tangga, dan di Teater Putih juga di kepanitiaan saya pernah menjabat sebagai ketua panitia. Dan waktu 2020 saya pernah menjadi sekretaris panitia di seminar nasional yang diadakan oleh HMPS PPKN. Di sana yang menjadi pematerinya ada Mahfud MD, sama Yudi Latif, Tuan Guru Bajang, Zainul Majdi, sama Prof. Muhtasar, Guru Besar UGM, dan Kaprodi UNS. Begitu. Oke, makasih Ira. Oke, sedikit Baik. koreksi dari Ira. Kalau bisa Ya, hilangkan kata apa namanya. Itu. Ini yang jadi koreksi ya. baik. Siapapun itu, Faton juga gitu ya. Apa namanya, gak usah. Oh, Bukan iya. hilangkan bahasanya. Minimalisir kalau bisa. Kalau memang bisa, nggak usah ada gitu. Itu pertama. Yang kedua, Ira itu harus bedakan antara amanah atau menjabat. Jadi kata menjabat itu lebih larinya kepada amanah yang diberikan kayak pengurus misalnya sekarang jadi bendahara. Itu ya, misalnya bendahara umum Iya. HMPS PKN 2000 sekian. Kemudian juga nggak apa-apa ceritakan aja misalnya pengalaman saya pernah diamanahkan jadi ketua panitia. Jadi jangan sampai menjabat ya, jangan menjabat. Jadi kalau saya korek dengar bilang menjabat sebagai ketua panitia, jangan bilang gitu. Mungkin kalau menjabat jadi bendahara mungkin jadi masalah. Tapi kalau bisa sih bilang aja misalnya saya pernah diamanahkan jadi bendahara umum 2018 di himpunan mahasiswa PKN dan sebagainya. Kemudian selain itu saya juga aktif di kepanitiaan, pernah jadi ketua panitia di Teater Putih FKIP Unram itu lebih lengkap dan sebagainya. Itu ya. Eh, itu mungkin untuk sementara dengan ini. Kemudian tadi terkait itu udah ada kontribusi ya. Oke, boleh boleh lah sebenarnya. Oke, lanjut ke Faton. Apa yang pernah diikutin di UNY satu Ton? Kemudian kontribusi apa, amanah apa yang pernah diterima dulu? Gimana Kak? Organisasi apa yang diikutin, kemudian amanah apa yang pernah diberikan, serta kontribusi apa yang pernah dilakukan. Nggak ada suara Ton, masih mati dia. Oke, Oke. oke. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Selama kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, saya pernah menjabat jadi Kepala Divisi Pemberdayaan Sumber Daya Mahasiswa atau PSDM. Dan selama menjabat sebagai Kepala Divisi PSDM, saya mengadakan 5 diskusi tentang kesejarahan. Yang pertama saya merespon terkait dengan adanya isu penghapusan mata pelajaran sejarah dari dalam penyederhanaan saat presentasi penyederhanaan kurikulum asesmen nasional pada tahun 2020. Lalu saya mengadakan kolaborasi dengan PSDM dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah UNY. Kita mengundang 3 pemateri nasional. Yang pertama kita undang dari Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Yang kedua kita undang guru besar dari UPI, Prof. Hasan, seorang guru besar sejarah dari Universitas Indonesia. Yang ketiga Dr. Zulkarnain dari Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah. Kemudian diskusi yang kedua kita mengundang
diskusi yang kedua kita mengingat kembali masa ataupun sejarah kelamnya Indonesia pada tahun 1965, yaitu kita mencoba menelisik kembali bagaimana film saat itu menunjukkan bagaimana peristiwa 65 ini sangat mempengaruhi sejarah Indonesia. Lalu kita undang dua pembicara. Yang pertama penulis buku Kronik 65, Pak Kuncoro Hadis. Yang kedua kita mengundang Jaja Rizal, pendiri komunitas penerbit komunitas bambu. Kemudian diskusi yang ketiga kita mengadakan untuk merayakan Hari Ibu. Saat itu saya mengundang dua pembicara. Kami mengundang dua pembicara dari dosen dari Universitas Erlangga, Surabaya. Dan yang kedua saya mengundang dari dosen Universitas Setia Wacana. Yang terakhir saya mengadakan tentang feminisme dalam sastra. Jadi itu kajian tentang sastra yang kita mengundang guru besar dari Universitas Negeri Yogyakarta untuk membicarakan tentang bagaimana perkembangan feminisme dalam sastra. Terima kasih. Oke, terima kasih Faton. Oke, sedikit koreksi ya. Perhatikan, Ira maupun Faton, perhatikan pertanyaan yang memang muncul ketika mereka bertanya kepada kita. Pertama, Faton itu terlalu luas ya untuk menjabarkan hal itu. Tadi saya tanya, amanah apa? Misalnya sekarang saya jadi kadip, udah selesai. Kemudian kontribusi apa? Saya pernah melaksanakan program A, B, C, dan sebagainya. Nggak usah jelasin secara rinci. Kemudian, yang selanjutnya itu adalah terkait dengan kontribusi intinya ya. Kontribusi yang saya sampaikan sebenarnya dari Ira ataupun Pak. Halo? Izin Kak, Oke. boleh bertanya soal yang itu. Berarti kita cukup menjelaskan program kerjanya, bukan bagaimana pelaksanaannya. Enggak. Program kerja aja, program kerja. Soalnya itu satu program, masih ada program kayak PKKMB saya yang megang, masih ada program yang lain juga, berarti cuma programnya aja berarti Kak? Iya, yang penting ketika kalian ditanya kontribusi sebagai mahasiswa, itu nggak harus kita sampaikan. Ini ingat, kalian tahu kan trader perguruan tinggi? Pernah riset nggak sama dosen? Pernah kalian riset sama pribadi nggak? Pernah kalian untuk ngajar nggak? Bisa jadi ngajar di pantai, untuk jadi relawan pernah nggak? Itu kontribusi ya sama jadi mahasiswa. Ingat. Kemudian kalian pernah mengabdi nggak? Nggak usah adalah bahas KKN atau gitu. Kalian pernah bukan relawan jadi pengabdi nggak di salah satu organisasi? Misalnya sekarang nginap 2 hari atau 3 hari dan sebagainya. Itu juga sampaikan. Ira pernah melakukan MPS misalnya sekarang pengabdian di Undran dulu sampaikan. Ini di luar konteks KKN ya. Ini yang disampaikan. Jadi kontribusi itu kalau bisa tuh ngena ke masyarakat. Misal sekarang Ira, posisinya sekarang pernah kemarin ngajar ngaji, misal TPQ, itu salah satu nilai plus kalian. Ini perhatikan. Jadi kontribusi itu bukan tentang program kerja di organisasi, enggak. Di masyarakat terutama. Maka tadi mungkin nanti pertanyaan selanjutnya ya. Itu ya, perhatikan pertanyaan mereka. Itu juga harus jangan sampai nanti terlalu panjang lebar. Oke, gimana Pak Ton? Misalnya Kak, kalau misal kayak kita mendapat kesempatan untuk penelitian, itu bagian dari kontribusi nggak sih? Kenapa? Kalau Misal kita kalau kita melakukan penelitian dari program pemerintah, itu bagian dari kontribusi nggak sih? ya Kontribusi tetap buat sih tulisan itu masih. bisa. Tapi lihat risetnya dalam hal apa dulu. Maksudnya artinya bahwa ketika misalnya ada program pemerintah penelitian, ini di luar dari ini ya, di luar dari skripsi dalam konteksnya nggak usah skripsi Yes, atau ya nggak betul. usah. Ketika ada hal kayak gitu, itu nggak apa sampaikan saya pernah ini riset terkait dengan hal ini bersama dosen, bersama kawan-kawan saya pada semester ini dan sebagainya gitu. Kalau masalah skripsi itu hal yang biasa karena itu menjadi satu kewajiban kita sebenarnya. Kayak itu juga hal yang biasa. Ini di luar konteksnya sekarang Pak Ton pernah melakukan pengabdian sekarang di kampung ini selama 7 hari Iya, itu yes. salah satu kontribusi itu salah satu ya ingat itu yang menjadi nilai plus kalian ketika kalian tuh karena gini beasiswa itu ya Mhm. mereka tuh melihat kontribusi kita sebenarnya sejauh mana apa yang pernah anda lakukan selama ini Oh, I pernah see, sentuh see. mereka nggak pernah apa atau cuman mereka kalian tuh cuman mementingkan diri sendiri ingat ya mungkin Ira atau Faton tapi terutama sama Ira mungkin saya tekankan Ira nanti kalau misalnya Ira kan banyak teman PHP 2D kan Iya, bener nggak? Itu iya Kak. sebenarnya potensi mereka deh untuk beasiswa itu. Ketika kita bantu mereka untuk dapat informasi beasiswa untuk hal yang kayak gini, Allah akan mudahkan nanti. Ini jadi kita tuh nggak sendiri ya harus saya aja yang lulus beasiswa. Saya takut nanti saingan harus bayar. Itu juga bukan hal yang ini. Ketika misalnya Ira punya teman PHP 2D, ada tiga ataupun setara, gak apa-apa aja. Ayo kamu daftar ini, ayo berpotensi gitu.
lah bahasanya uangnya banyak dan dapat dalam kutip kayak gitu. Jadi mungkin ini juga salah satu bagian terkecil mungkin, tapi kita sering lupakan. Kita itu kayak masih egois atau masih memikirkan diri kita sendiri, tapi nggak memikirkan teman-teman kita. Satu kelompok dulu pernah HPHP 2D, PIMNAS dan sebagainya. Bahkan jujur ya, saya teman satu PIMNAS saya itu saya ajak, tapi mereka nggak ada respon. Bahkan mereka tuh sibuk udah ngajar, udah kerja. Jadi mereka tuh nggak pikiran S2 lagi ataupun beasiswa. Ini mungkin catatan di luar dari simulasi ya. Oke, next ya. Terkecoh, Kak. Terkecoh dengan pertanyaan tadi. Oke, Wah, terkecoh saya. oke. Oke, kita lanjut untuk ini. Oke, ini paling mungkin paling ngeri ya. Jangan sampai ada tegang terlibat. Faton, kontribusi di masyarakat pernah jadi apa? Ngapain-ngapain aja di masyarakat? Nggak ada suara ini. Halo, halo, masih di mute. Oke, Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pada tahun 2019 saya pernah mengabdi di salah satu desa di Kabupaten di salah satu desa di daerah istimewa Yogyakarta, dan saya selama 1 minggu di sana saya mengajar anak-anak dengan ada nama untuk TPK-nya sekolah tahfiz. Yang kedua, kita mengajak masyarakat untuk membuat karya batik. Jadi kita langsung mengajak masyarakat untuk membuat batik supaya mereka bisa memanfaatkan kemampuan mereka. Ternyata mereka bisa membuat batik, dan kita membantu mereka untuk memasarkan batik itu. Yang ketiga, ada program ternak dari desa binaan itu. Program ternak ini kita akan bagi hasil. Kalau masyarakat dapat 40 masyarakat dapat masyarakat dapat 40% dari dana yang kita kasih untuk ini untuk ternak. Kita kasih dana untuk ternak, dan nanti hasilnya kita bagi. Masyarakat dapat 40%, kita dapat 60%. Kita menyediakan dana untuk itu. Kemudian selama 4 tahun saya kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, saya mengabdi di satu masjid dekat Universitas Negeri Yogyakarta. Saya terlibat dalam kegiatan sosial dekat masjid, dekat tempat saya tinggal. Saya menyediakan kenyamanan dalam masjid untuk sholat. Kalau saya balik, udah itu, Pak. Oke, saya koreksi lagi ya. Nanti Pak Atung kalau bisa di akhir Panjang kali. berbicara nggak usah buku kayak gitu. Khawatirnya nanti hilang semua di benak kita ya, kita udah hafalin dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu nanti disebutkan terkait dengan pengabdian yang 7 hari itu ya. Sebutkan mengabdinya itu di mana, desa apa, nggak usah pakai langsung di Jakarta. Misalnya tepatnya di desa ini, kasih tahu. Kemudian yang kedua, siapa yang ngelaksanain pengabdian itu dari organisasi apa? Kan nggak mungkin Pak Atung sendiri, nggak mungkin lah. Itu namanya kayak apa ya, udah sukarelawan. Bisa sekarang saya pernah melakukan pengabdian di salah satu desa, tepatnya di sini. Kebetulan penyelenggaranya itu adalah dari organisasi A, B, C dan sebagainya. Nah, kemudian tadi terkait dengan masjid tadi, itu sampaikan secara detail biar nanti juga orang yang mewawancara kita itu nggak ambigu. Ini ngabdinya kayak gimana bentuknya? Apakah jadi takmir kah? Atau kayak pembantu apa? Dan seperti kegiatan apa kegiatannya, jangan terlalu lebih ke pelaksanaan ya, tapi kayak bentuk kegiatan. Misalnya saya saja sebagai sekarang saya posisi sebagai takmir masjid, apa kalau mungkin digaji mungkin bahasanya kerja itu. Intinya contoh misalnya sekarang Ira, misalnya saya contohin sama Ira, misalnya Ira ikut organisasi di kampung remaja ya, remaja masjid atau remaja Iya. dusun nih, kampung. Saya pernah jadi ketua panitia acara bukber remaja. Kemudian saya pernah menjadi misalnya divisi acara di kegiatan peringatan Maulid Nabi. Misalnya di kegiatan Isra Mi'raj, kemudian di kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dan sebagainya. Nah, itu juga dijabarkan. Dan saya juga kebetulan beramanah jadi sekretaris remaja kampung ini dan lain sebagainya. Itu banyak program-program yang kita laksanakan dan sebagainya. Itu kalau patung kalau di rumah, tapi ya, tapi kalau misalnya ada keluarga di sini atau banyak teman-teman, nggak apa-apa sampaikan aja. Kita juga misalnya sekarang kalau Faton sebelum S1 dulu pernah di sini, pernah di kampung misalnya di Bima, bukan sampaikan aja kalau pernah dilakukan. Tapi ya selama sebelum sebelum saya ke Jogja, misalnya sekarang sebelum saya ke Jogja, saya itu dulu waktu di kampung sering gini, saya kegiatan apa remaja kah atau Karang Taruna misalnya sekarang, atau Ira Karang Taruna dan sebagainya. Kemudian setelah di Jogja 4 tahun kuliah di Jogja, saya pernah gini dan sebagainya. Jadi dua hal yang disampaikan Faton tuh
kontribusinya di kampungnya sendiri sebelum ke Jogja, atau juga kontribusi setelah S1 di Jogja selama perkuliahan 4 tahun. Itu ya, Fatan catatan. Next, Ira, mungkin langsung dijawab ya. Baik, Kak. Terima kasih. Eh, Pertanyaannya tadi kontribusi saya di masyarakat. Yang pertama, saya pernah di tahun 2019, saya pernah melakukan pengabdian masyarakat HMPS PPKN di Narmada. Terus yang kedua, saya juga sudah melakukan sama HMPS PPKN yang mengadakan di tahun 2021 di Lendang Ara, di Lendang Nangka, Lombok Timur. Terus kemudian di tahun yang sama, di tahun 2021 saya juga di kampus mengajar itu, saya juga mengajar TPQ. Pagi sampai siangnya mengajar di sekolah, sorenya kami membantu para murid-murid tersebut untuk mengerjakan PR. Kebetulan waktu itu kami berposko di sana selama 6 bulan. Terus selanjutnya di PHP 2D juga di 2021 kami 15 orang anggota kelompok itu melakukan pengabdian selama 6 bulan di hari Sabtu dan Minggu untuk melakukan program pembinaan dan pemberdayaan desa. Begitu. Terus selanjutnya kemudian saya juga pernah berkontribusi untuk mengajar waktu COVID-19 di tahun 2020 itu, mengajar anak-anak tangga untuk belajar membaca. Waktu saat COVID-19 itu semua libur, jadi para orang tua itu meminta tolong untuk diajarkan anak-anaknya biar ndak kebanyakan bermain gitu. Dan di tahun 2018 saya ikut program staf desa untuk mengajar orang tua kayak belajar membaca, itu ada programnya untuk di desa saya waktu itu. Tapi waktu itu berjalan cuma 1 bulan. Kebanyakan ibu-ibu sama bapak-bapak itu kebanyakan dia sibuk bertani gitu-gitu. Itu aja. Oke, terima kasih ya, Ira. Eh, lengkap ya. Tapi gini, di sini nanti digali ya kalau ada jawaban yang agak bukan mencurigai, tapi agak sensitif bisa sekarang. Tadi Ira mengatakan bahwa ngajar anak tetangga ya waktu COVID itu dibayar nggak? Enggak. Oke, itu mungkin ya. Oke, itu ya. Yang kedua, tadi kan 2 kali pengabdian HMPS kan? Ya. Itu juga kan udah disebutkan tahunnya. Kalau bisa sebutkan juga. Kemudian tadi yang desa yang dengan lengkap, nggak usah bilang Narmada, dengan Narmada Lombok Barat dia bilang. Kasih tahu dia yang wajar tuh Lombok Barat. Jadi kalau Narmada mungkin mereka nggak tahu Narmada itu mana, bisa di tepatnya di desa Narmada bisa sekarang. Kabupaten Lombok Barat udah sih nggak apa-apa jadi masalah. Dan juga yang jadi penilaian adalah sebutkan amanah, posisi amanah kita waktu pengabdian itu apa. Kalau hanya sekedar anggota ya nggak jadi masalah. Ya udah, saya waktu itu jadi anggota salah satu ikut pengabdian, kebetulan jadi volunteer kah, atau panitia kah, atau penanggung jawab di bidang apa dan sebagainya, atau hanya sebagai peserta gitu. Ini mungkin juga berlaku bagi Faton ya terkait dengan pengabdian. Faton dulu Pimnasnya itu PKM apa ya? Halo? PKM RSH kah? Oh, saya kira ini, Riset Sosial Humaniora. saya Ya. kira kayak saya bisa itu dijabarkan kayak tadi kira itu yang PHP 2D. Saya kira pengabdian. Jadi nggak bisa sih, itu hanya sekedar riset, maksudnya kayak ya kayak penelitian lah bahasanya. Sosial. Oke, itu ya untuk ini. Oke, next selanjutnya itu adalah, tapi nanti tergantung ya teman-teman yang wawancara kalian tuh biasanya mereka tuh menggali ya. Kayak tadi tuh tahu dia sedikit cerita ya sebelum kita lanjut. Dia tuh selanjutnya tadi teman yang di PGSD dia angkatan 19, adik tingkatnya Ira itu. Dia tuh lebih banyak digali tentang tesisnya, rencana tesis ya, bukan tesisnya, rencana tesis mereka tuh seperti apa dan sebagainya. Dibilang kacau kak ini gini gini, saya bilang nggak usah, bilang gitu, saya bilang doain dah, kencangkan doa, saya bilang bukan tentang hebatnya orang menjawab ketika pertanyaan, tapi seberapa yakin kita, seberapa kencangkan doa kita sama orang tua dan sebagainya, saya bilang yakin dah Bismillah gitu, apalagi BIM ini mereka tuh dia tuh di UPI daftarnya. Itu dia kemarin udah wawancara tapi dia nggak sanggah ya seperti kalian itu. Tapi saya yakin teman-teman semua, kami pun dulu sanggah tuh, saya cerita tuh sampai benar-benar nangis ya, kayak
kami yang rata-rata di Sangga itu sore loh, tahu, sore hari. Dan itu menjelang maghrib, rata-rata orang dapat timnas emas tuh nggak lulus mereka itu. Langsung Iya. tahu saya sedikit cerita. Saya udah nangis. Terus waktu itu kan 3 hari sangat kita. Saya langsung, kan saya punya grup ya untuk mereka yang intim itu kan. Saya langsung buatin grup mereka. Saya langsung malam itu langsung meet, saya inisiatif buat redaksi rapat. Ayo kita meet malam hari ini. Mereka mau rapat, makanya ada teman dari UI yang saya tuh inisiatif banget dengan Munazar dibilang kan. Untuk kita meet waktu itu apa kesalahan kita, kok bisa kita nggak lulus dan sebagainya. Terutama soal masalah kurasi kan. Kok bisa kita nggak terdaftar di puspes dan sebagainya. Nah, ini sebuah perjuangan ya teman-teman semua. Dan saat itu tahu, saya ditanya tentang perjuangan, kenapa kamu menyanggah gitu. Saya cerita, saya waktu itu sampai nangis Pak, saya bilang kan. Tapi saya coba untuk daftar, saya nyanggah karena apa? Saya yakin bahwa Timnas itu adalah satu bagian dari Puspresnas, bisa dicek di Panon dan sebagainya. Tapi kenapa dari ini enggak? Karena akhirnya saya coba untuk sanggah dia gitu untuk karena memang saya benar gitu dan sebagainya. Jadi saya mengatakan hal itu seperti pada mereka waktu itu. Jadi ini buat motivasi buat kalian. Seandainya waktu itu saya nggak sanggah mungkin nggak bisa saya duduk saat ini dan sebagainya. Berarti itu juga butuh perjuangan ya. Dan itu juga sebelum itu dan hal yang perlu kalian ketahui bahwa saya pun juga lulus PPG kemarin. Kemudian Hajar Irak. Jadi harus ada perjuangan, harus ada pengorbanan. Itu yang menjadi salah satu kunci kita sebenarnya. Oke, next ya. eh oke. Sekarang ambil jurusan apa, Ira? S2. Di S2 saya mengambil jurusan yang sama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, selanjutnya. Kenapa ambil pendidikan warga negaraan? Kenapa di NIR? Oh, Kan? itu. Baik, kenapa saya mengambil jurusan PPKN lagi? Dikarenakan saya ingin menggali lebih dalam lagi ilmu tentang PPKN. Dan eh, itu ya, Kak. Oke, udah cukup itu lagi? Ada lagi? U- udah dulu deh, Kak. Gini, perhatikan. Kalau kayak gitu alasannya, Aida udah jelas ya. Gini Iya, caranya, langsung di boleh blacklist. kayak gitu boleh. Tapi itu masih egois ya. Kenapa saya mengatakan egois? Itu masih kayak ya udah untuk kepentingan pribadi aja. Saya tuh ambil PPKN, ya udah karena untuk menggali ilmu udah selesai kayaknya. Sekarang contoh sekarang. Ada beberapa alasan saya Bapak itu kenapa saya mengambil PPKN di niat pertama. Saya menginginkan saya menggali ilmu sebanyak-banyaknya, mengembangkan keilmuan saya di PPKN. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pengen jadi dosen, sehingga nanti harapannya apa yang menjadi pembelajaran yang saat saya di UN itu bisa saya kembangkan di masyarakat, menjadi seorang pendidik dalam hal dosen atau guru dan sebagainya. Yang ketiga, harapannya nanti juga menjadi salah satu perancang, misalnya apa bahasanya perancang kurikulum kah untuk misalnya memberikan kontribusi dalam hal pendidikan sebagainya. Ingat, perhatikan, jangan terlalu berfokus pada diri sendiri. Artinya ada kontribusi lebih yang kita berikan ke masyarakat, misal kayak ke kampus kah, ke masyarakat kah, ke pemerintah kah. Kenapa loh saya ngambil S2 ini untuk ngapain gitu? Kayak tadi bisa sekarang, saya pengen jadi dosen untuk mengajar anak didik, sehingga nanti apalagi bisa sekarang NTB urutan kedua, saya pengen mengembangkan kurikulum dan sebagainya. Jadi PPKN itu bukan tentang keilmuan aja ya, maksudnya keilmuan kontennya, konten dalam Ya, artian keilmuannya, tapi juga tentang pendidikan ya, perhatikan. Ada dua konsep, karena pendidikan kewarganegaraan, apalagi untuk bagaimana saya pengen membuat misalnya sebuah buku atau sebuah kurikulum di salah satu prodi, dan niat saya juga pengen misalnya balik ke prodi saya waktu S1 untuk bagaimana melihat di sana itu sumber daya manusianya sangat kurang atau sebagainya. Ini juga bisa dikembangkan nanti. Jangan sampai nanti jawaban itu kayak tadi. Saya pengen gali ilmu. Udah, pesan berarti ya masih untuk diri sendiri, nggak memikirkan orang lain. Udah iya, untuk iya. apa gali ilmu? Kan bisa gali ilmunya itu di YouTube, bisa di Google. Selesai kan? Tuh. Oke, next. Lanjut, Faton. Langsung jawab ya. Baik, terima kasih, Kak. Saya ngambil program studi pendidikan sejarah UND. Kalau saya mengambil pendidikan sejarah, S1 saya adalah ilmu sejarah, kemudian S2 saya pendidikan sejarah. Ketertarikan saya pada dunia pendidikan sejak lama. Dan ketika di tahun 2021 saya mendapat kesempatan untuk mengajar di salah satu sekolah SMP di desa, dan saya melihat beberapa anak sangat tidak mengerti dan tidak tahu sebenarnya, kurang mengerti dan kurang
tahu tentang sejarah Indonesia. Dan saat itu hati saya sakit sebagai orang yang pernah belajar di sejarah. Kemudian sejarah UN-nya memiliki visi yang menarik sehingga saya pengen lanjut di universitas di program studi pendidikan sejarah di UNY. Dan visi yang menarik yang pernah saya baca adalah di mana pendidikan sejarah ingin menghasilkan para lulusan yang mampu bersaing di Asia bahkan di kancah internasional. Dan ini meyakinkan saya untuk melanjutkan studi pendidikan sejarah di UNY. Dan itu sangat mendukung dengan keinginan saya sebagaimana yang saya tulis dalam esai sebagai untuk menjadi seorang pendidik. Karena di NTB sampai saat ini saya baru tahu, dan saya hanya ada 4 kampus yang membuka jurusan sejarah dan tiga kampus untuk pendidikan dan 1 kampus untuk ilmu. Dan itu bagi saya sangat minim tenaga pendidik sejarah di NTB. Dan ini menjadi kesempatan saya jika dapat melanjutkan studi di pendidikan sejarah untuk mengabdi di daerah saya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Ini buat catatan buat Faton ya. Perhatikan pertanyaan saya tadi. Itu Faton agak melebar ya. Tadi pasti dia memikirkan bahwa kenapa harus UNY. Itu udah dijabarkan. Artinya gini, gak apa-apa, konkret saja, padat aja nggak apa-apa. Sampai masa sekarang, saya pengen karena saya melihat di NTB itu sangat kurang tenaga ahlinya. Dan yang kedua, misalnya sekarang terkait dengan mirisnya ketika pengetahuan anak-anak itu sangat kurang di sejarah dan sebagainya. Jangan dulu jelaskan UNY dulu gitu. Nanti baru kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan UNY, itu baru kita jawab kenapa harus UNY. Baru jawabannya itu ketika bilang, oh ya, salah satu kampus yang memang buka ilmu sejarah adalah UNY. Kenapa sih milih UNY dan sebagainya? Itu ya Faton ya. Jadi lihat dulu pertanyaannya, jangan sampai kesana kemari melebar. Artinya gini, saya tuh waktu itu pernah di stop sama mereka. Waktu saya ngomong belak-belakan kan, stop, 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 stop. Mungkin saya terlalu lebar kayaknya. Makanya langsung saya di stop gitu. Dan itu waktu itu saya udah kena feelnya kayak, ya kayaknya saya nggak lulus deh gitu, digituin gini sampai di sana. Gitu. Tapi alhamdulillah berkat mungkin doa orang dan sebagainya. Itu ya. Kemudian sekarang pertanyaan yang selanjutnya itu adalah Ira, kenapa harus UNY? Kenapa nggak UPI dan sebagainya? Apa yang buat latar belakang Anda untuk milih UNY? Kenapa nggak kampus lain pendidikan lain? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Di sini kenapa saya memilih UNY? Yang pertama, UNY adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia. UNY berada di 5 besar, peringkat kelima universitas terbaik di Indonesia. Dan juga pertama, UNY berada di kota pelajar, dosen-dosen berkualitas, sarana prasarananya menunjang, sama itu aja Kak. Oke, perhatikan Ira. Nanti boleh pengantar kita mengatakan bahwa UNY salah satu kampus terbaik di Indonesia peringkat kelima. Itu menurut siapa? Sebutkan ya, sebutkan. Itu dari survei siapa? Itu yang pertama. Yang kedua, ingat kalian pernah nulis di IC ya ataupun di rencana studi ada nggak pemaparan UNY di sana ada kan? Bener. Ada. Nah, ingat itu diperhatikan. Misal sekarang nih, kayak Faton misal sekarang tampilkan di sana. Oh iya, kalau saya lihat berdasarkan Ban PT nomor sekian peraturan ini sebagainya menguatkan bahwa UNY tahun 2010 itu mendapatkan akreditasi A. Dengan hal inilah yang membuat latar belakang saya mengapa seperti UNY untuk dilandasi dengan program studi saya mendapatkan akreditasi A. Dan ini saya yakin bahwa ketika ada program studi yang memang sudah A, otomatis kurikulum pembelajarannya sangat bagus dan sebagainya. Hal ini saya yakin untuk dapat menunjang prestasi pembelajaran saya di kelas dan sebagainya. Dan juga kenapa saya memilih UNY? Ini salah satu kampus yang ada di Indonesia karena juga kulturnya yang baik. Bahkan saya pernah melakukan. Nah, kalau Ira sama Faton, terutama Faton udah S1 di sana ya kan, jadi udah tahu lah nggak usah sebut-sebut lagi. Kalau Faton udah tahu karena udah S1 di sana. Saya sekarang nggak saya dulu. Saya pernah dulu 2019 di sana. Waktu saya di tour 2019 bersama Ormawa FKIP Unram saya bilang. Waktu saya tuh tertarik dengan fasilitas pembelajaran digital di dan sebagainya. Jadinya pakai data ngomong ya, jangan asal-asalan. Iya Ini Kak. yang pertama. Perhatikan. Misalnya kayak Ira bisa sekarang berdasarkan survei dari ini AA bla 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 mengatakan bahwa apa namanya
pendidikan di UIN sangat bagus. Hal ini terbukti dengan peringkat ini dan sebagainya. Bahkan di prodi saya bisa sekarang, ingat, perhatikan, kalau memang ada surat keputusan atau surat yang memang berlatar belakangi prodi kalian, Faton maupun IRA, PPKN ataupun sejarah dapat akreditasi A, sampaikan 2018 prodi saya mendapatkan A, prodi saya bukan prodi saya, prodi ini mendapat A tahun dan sebagainya. Kemudian juga kurikulumnya saya juga tertarik dengan dosen, salah satu dosen yang sekarang, kalau saya dulu di MP tuh manajemen pendidikan tuh, mungkin kalian pernah sering dengar Sugiono, Sugiono ya, mungkin Faton tahu ya. Itu kan salah satu Iya, sering itu dosen UIN, makanya saya bilang saya juga mengatakan hal itu. Padahal saya tuh cuma tahu saya cari di Google, oh ini dosen UIN. Jadi saya nyampaikan waktu wawancara, ya udah saya tertarik dengan dosen dan sebagainya. Itu juga perlu disampaikan. Dan itu juga di Ira itu juga harus ini loh, harus pasang badan yang kayak enjoy gitu. tegak. Jangan terkaku. Kemudian selalu aja dengan pakaian rapi, nggak usah kayak pokoknya kalau bisa kan nanti laptop ya, nggak usah pakai HP, harus laptop wajib pakai HP. Kemudian nanti juga harus stay, ingat ini teknis ya, stay 10 menit sebelum, bahkan 30 menit sebelum wawancara. Artinya gini, sewaktu-waktu nggak harus sesuai dengan wawancara kalian waktunya. Mereka terkadang mempercepat, mungkin bersyukur kalau diperlambat ya, mereka tuh mempercepat 30 menit, bahkan 1 jam pernah saya dulu. 1 jam dia nggak sesuai dengan waktu yang mereka, tergantung kalian tuh dihubungi atau enggak ya nantinya. Ini di catatannya. Oke. Tapi kalau saran saya, Faton mungkin ini juga buat Faton ya. Faton juga nanti ataupun Ira sebutkan dah UNY itu berdasarkan Ban PT dapat apresiasi A, Prodisi juga dapat A dan sebagainya. Saya juga hafalkan, makanya saya bilang tadi, Ira sama Faton tuh usahakan taruh buku deh, kalau nggak hafal di depan tuh, taruh buku, tempel dia di depan laptop itu, terserah aku mau pakai apa, mau pakai guling atau pakai triplek dan sebagainya, tempel di depan, biar nanti kayak, anak ini udah hatam ternyata nomor sekian surat keputusan dan sebagainya. Itu yang menjadi salah satu dari proses kalian. Dan juga mimik kalian tuh harus diatur pelan-pelan, belajar ngomong slow-slow, hindarkan kata-kata yang nggak meyakinkan. Kayak tadi misalnya sekarang, kalau bisa, ini mungkin teknis ya pembahasan. Nggak usah hilangkan kata enggak. Itu masih kurang baku ya di mereka. Tidak, bilang. Saya Tidak. tidak ini Pak, gitu. Hilangkan apa namanya, itu udah kebingungan kita ya biasanya gitu. Dan biasanya kalau jawaban kalian tuh berdasarkan pengalaman, itu akan enak dikeluarkan. Kenapa saya mengatakan hal itu? Kayak tadi Ira misal pengalaman pengabdian kan, itu lancar dikeluarkan karena apa? Dia pernah pengabdian, jadi dia tahu. Daripada orang yang dibuat-buat tuh kayak pasti kayak terkaku terbata-bata. Ah, apa namanya ya? Apa? Jadi dia nggak murni benar-benar jawabannya gitu. Itu ya. Next Platon, kenapa pilih UNY lagi? Kenapa nggak UPI? Kan udah kuliah di UNY satu dulu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagi saya UNY adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia. Sebagai orang yang pernah belajar di sana, saya merasakan fasilitas yang disediakan mulai dari perpustakaan sampai ke laboratorium, setiap jurusan memiliki itu. Dan apalagi di sekarang di pendidikan sejarah UNY ada laboratorium indoor sama outdoor, dan itu memberikan kesempatan bagi kita yang belajar di pendidikan sejarah UNY. Apalagi saya pernah diajarkan oleh beberapa dosen S2 pendidikan sejarah, ada saat ini menjadi ketua jurusan pendidikan sejarah di UNY, dan beberapa dosen juga saya sering menggunakan referensi untuk menulis tugas saya waktu S1, seperti Dr. Zulkarnain, Dr. Diak Mulasari. Dan selain itu, bagi saya budaya akademik di UNY cukup mendukung untuk belajar sesuai dengan ilmu yang sedang kita tekuni. Dan yang paling menarik bagi saya adalah kenapa UNY? Karena saat ini UNY telah melakukan transformasi yang luar biasa dari perguruan tinggi badan layanan umum menjadi perguruan tinggi badan hukum atau PTNBH. Dan ini menjadikan UNY kedepannya akan semakin bersaing lebih ketat dengan kampus-kampus lain, karena UNY akan mengatur kampus bebas menambah jurusan baru, bebas memecat pegawai, bebas memecat staf yang kurang bagus dalam mengajar, dan ini mendukung kualitas dosen ke depannya, dan tentu akan mempengaruhi kualitas mahasiswanya juga. Terima kasih. Dan satu yang terakhir, Siap. di jurusan saya saat ini terdapat ada 5 profesor. Ini sangat mendukung untuk ilmu saya yang ke depannya. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Oke, sebenarnya saya ada pertanyaan menjebak buat
Faton ya, tapi ini masih sudut pandang saya. Kenapa dinaikkan SPP kemarin tahun ini, UN-nya? Apakah itu juga nggak mendengar para pembuat kebijakan ketika banyak suara yang didengungkan tapi nggak didengar? Bahkan saya kemarin dapat isu bahwa BEM-nya dibekukan, kemudian orang-orang yang di sana itu juga nggak dilarang untuk KKN gimana itu. Nah ini mungkin di luar konteks ya, tergantung wawancara deh. Ini kalau saya yang unek-unek saya sebenarnya ya. Oh iya iya, I see. Ya boleh boleh boleh. Kalau SPP gimana tuh Ton? Apa ditanggapi? Kenapa naik SPP? Kalau itu saya nggak tahu. Wah, nah, di naik SPP loh ini ya, Untuk semuanya. SPP yang sekarang saya nggak tahu. Soalnya itu perubahan yang sangat cukup signifikan dari magister sebelumnya kita cuma dapat 5 juta, sekarang udah naik menjadi 8,5 dan itu cukup signifikan kenaikannya dan Ya soal itu banyak saya nggak banget tahu. tuh. Ya, Ya oke oke di luar lah. Ini ya, cuma undang saya sering menyampaikan ke dosen. Oke kita next ya. oke. Nah perhatikan Ira sama Faton itu nanti ada pertanyaan psikolog ya. Ini tergantung orang lagi ya. Ini perhatikan. Kemarin Iya. itu saya ditanya, hmm, ketika Anda menjadi seorang pemimpin dalam sebuah lembaga, ini kan pasti kan nanti jalannya ke dosen. Nggak mungkin misalnya Ira di hukum, paling mungkin di pendidikan juga, Faton juga benar. Seandainya kalian menjadi seorang pemimpin atau sebagai leader di salah satu sekolah atau lembaga, kemudian kalian melihat anggota kalian nggak aktif, gimana cara mengatasinya? Ira, halo Ira, oke, Oh, iya. kedengeran Faton nggak? duluan. Nggak, Oh Ira iya aja Kak. dulu, Ira aja Oh dulu. iya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak. Eh, Tadi pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi Anggota anggota kalian yang yang tidak aktif atau karyawan Anda atau staf Anda ketika kalian menjadi salah satu leader atau pemimpin di sebuah lembaga atau sekolah. yang pertama, saya akan melakukan eh, saya akan melakukan apa namanya? Kayak bentar Kak. Gini, perhatikan. Ini kalau orang yang nggak aktif di organisasi bakal susah jawabnya. Tapi kalau orang yang udah pengalaman di organisasi, enak jawabnya. Kayak gini caranya Ira. Ira kan pernah jadi bendahara. Pasti tahu Iya, kan orang-orang nggak pernah aktif dulu di Teater Putih kan atau di HMPS kan. Nah, kira-kira iya. Ira tuh kayak gimana waktu lakuin mereka dulu yang kayak jadi kadepnya atau anggota yang nggak aktif. Kira-kira waktu itu pernah rapat nggak sama bukan panitia inti? Pengurus intinya, oke ini si A ini kok nggak pernah aktif ya? Ayo kita datengin rumahnya ya. Oh kita telepon ayo. Kalau dia nggak bisa teleponan kita temuin ayo, traktir dan sebagainya. Kalau memang nggak bisa ditraktir ya udah, nanti kita reshuffle aja, cari yang lain, ngapain pikirin yang ini dan sebagainya. Itu salah satu cara memecahkan masalah ya, gitu. Tapi saya tanya dengan Ira gimana dulu caranya itu? Awas menjebak nanti ini bahaya, itu nggak bisa dipecahin. Iya, belum siapkan ini. Ntar dulu Kak. Oke, Faton silakan Faton. Faton duluan. Oke baik Kak. Yang biasa saya lakukan ketika saya pernah menjabat sebagai wakil ketua Dewan Pengawas Mahasiswa Fakultas. Saat itu saya tahu tugas saya sebagai wakil adalah bagaimana mengurus internal organisasi. Nah, saya mengalami beberapa kendala karena sebagai kita harus merubah pola pikir yang dari online offline dari online. Nah, di saat itu saya menjabat pada saat online. Nah, cara yang saya lakukan adalah saya chat pribadi mereka atau saya istilahkan sebagai one by one. Jadi kalau ada masalah kita diskusikan. Yang di Jogja saya ajak kita ketemu apa masalahnya, biar kita selesaikan. Kenapa nggak aktif dan lain sebagainya. Dan itu sering saya lakukan ke beberapa mobile selain dari organisasi di kegiatan yang lain juga saya gitu. Ya, itu Kak. Terima kasih. Oke, saya kira Faton langsung pecat orang itu tadi. Oke, mungkin Ira juga bagi masukan ya tadi ya saya bilang intinya kita coba keluarkan metode ataupun cara yang pernah kita lakukan di organisasi ya. Jadi sebenarnya Ira itu juga punya nggak harus jadi ketua ya. Bendahara pun sebenarnya itu sebuah leader sebenarnya. Ketika misalnya nggak ngeluarin uang siapa ngatur dan sebagainya itu juga buah bendahara. Jadi waktu itu saya jawab itu adalah izin share ya terkait dengan pengalaman segmen itu. Saya menjawab saya sekarang ya udah ketika Fatan tadi Kak, mengatakan mungkin saya Kak menambahkan misalnya langsung gimana? Kak misalnya
itu baru satu ya cara saya. Misal ada satu cara yang saya lakukan waktu di eh, PSDM. Jadi saya punya kawan yang sebenarnya punya potensi juga udah jadi ketua, dan saya rasa saat itu kayaknya dia mungkin agak gak enakan gitu karena saya memimpin dia. Nah, saat itu saya memberi kesempatan dia untuk selalu tampil. Saya kasih dia kesempatan untuk jadi ketua KMB dan lain sebagainya supaya dia lebih tampil daripada saya. Supaya saya ngerasa butuh nih kawan untuk berjuang bersama. Jangan sampai saya mendominasi di situ. Nah, enggak, cuman itu bisa. Nah, maksudnya nanti saya buat kata yang lebih simpel. Nanti Oh, gini misalnya gini kalau gitu gini caranya. kita memberikan ruang kepada mereka tuh, boleh nggak kita jawab kayak gitu Gini supaya gini. mereka kembali aktif Boleh, boleh, kayak boleh. Tapi narasinya mungkin diatur ya. Artinya gini. ya. Ya sekarang ada berapa langkah? Jangan dijelasin teknisnya, jangan dijelasin pelaksanaannya. Ada berapa langkah yang saya coba lakukan ketika saya melihat anggota saya itu nggak aktif. Pertama, saya bakalan balas story-nya. Ini pertama, misal contoh saya, contoh balas Ya, betul, story-nya betul, di betul. WA ataupun di IG. Ya, Ini pertama. Yang kedua, chat dia, bagaimana kabar dan sebagainya. Yang ketiga, saya coba untuk nanti untuk traktir atau temu untuk makan-makan. Ini traktir ya. Yang keempat, kalau memang dia nggak bisa ketemu, saya coba untuk temuin di kosnya, mungkin di sakit dan sebagainya. Yang kelima, kalau memang dia nggak bisa aktif lagi di organisasi ataupun di lembaga itu, saya tanyakan komitmennya. Kalau memang dia misalnya nggak bisa lanjut, otomatis saya bakal lakukan reshuffle ataupun pergantian, bahkan mencari anggota baru itu. Dan juga bisa sekarang cara saya kalau misalnya untuk bagaimana seandainya dia bisa aktif, saya akan berikan sebuah ruang ataupun bisa kasih dia amanah di support. kepanitiaan ya, bukan Ya, bukan ya. menjabat ya, tapi kepanitiaan. Dalam konteks kepanitiaan bukan menjabat sebagai pengurus. Biar biar juga dia bisa aktif misalnya sekarang jadi CEO konsumsi dan sebagainya. Ira bisa didengar Ira ya? Iya Halo? Kak, bisa. Ada cara lain nggak Ira? Mungkin langsung dipecat mungkin surat keputusan gitu ya. Enggak. Enggak. Itu Itu udah mungkin tahu. gambaran umum ya. Kalau mau diserap boleh kayak gitu. Dari bisa dari atau tadi boleh. Ada cara lain nggak? Diberikan surat peringatan pertama dulu, Oh terus boleh, kalau boleh, tidak Iya. dibalas, boleh, boleh. baru kedua, terus lanjut resapel Tapi yang jangan ketiga sampai gitu. langsung surat peringatan pertama chat dulu. Nanti kalau dia Iya. ngeyel baru itu ya. Soal Oke, gitu next. Kak. Nah, eh nah, ini masalah tesis ya. Sekarang kan saya gali coba kalian. Oke, Allah. ini Faton dulu ya. Kan Anda melaksanakan implementasi kebijakan pendidikan tentang full day school dalam menyembuhkan karakter siswa. Apa yang Anda Saya Kak. ketahui? Oh, enggak, nanti. Perlawanan rakyat Bima terhadap Belanda pada masa pemerintahan Sultan Ibrahim 81 sampai 17. Oke. Apa yang Anda ketahui tentang penjajahan di Belanda ini? Penjajahan Belanda waktu di Indonesia. oke, baik, terima kasih. Sebenarnya kedatangan Belanda itu bukan untuk menjajah. Kelamaan menjajah Indonesia. Hampir seluruh Indonesia dapat dijajah oleh Belanda termasuk Bima. Dan Bima termasuk yang bagian yang agak lama mati dijajah oleh Belanda. Bagi saya kenapa saya mengambil topik ini, karena di dalam topik ini muncul semangat yang membara dalam masyarakat saat melawan kebijakan Belanda yang begitu merugikan masyarakat seperti kerja rodi, dan masyarakat Bima juga kental dengan uh, Islamnya sehingga mereka tidak mau tunduk pada Belanda gitu. Oke, stop. Pak Ton, kayaknya bahkan habis diceritain sama Pak Ton. Ya, artinya ya udah sudah hatam kalau masalah sejarah saya nggak terlalu ini ya Hmm. kalau sejarah. Metode apa yang juga kalian gunakan? Metode apa yang digunakan? Pendekatan apa? Jenisnya Oke, apa? baik, karena saya mengajukan judul tentang sejarah murni, saya menggunakan metodologi sejarah, dan ada 4 tahap dalam metodologi sejarah yang sini digunakan. Yang pertama ada heuristik, jadi upaya untuk melakukan pengumpulan sumber. Itu Yang kedua menurut ada siapa? 4 langkah itu menurut siapa? Sumbernya dari oke, mana? oke, ada 4 sumber, ada 4 tahap Enggak. dalam Ini penelitian. maksudnya ini ada misal sekarang ada 4 misalnya menurut Sugiono ada 4 tahapan dalam metodologi ini. Itu Oke, juga harus jangan langsung satu dua nggak usah. saya kira saya kira mau Paham naruh nggak? di setelah itu. Saya pengen menaruh setelah itu orangnya. Oke, oke. Menurut uh, Heli Samsudin, dalam penelitian sejarah ada Nah, itu 4 tahap. Yang pertama adalah heuristik, yaitu upaya kita untuk melakukan pengumpulan sumber. Yang kedua adalah verifikasi, yaitu kita melakukan verifikasi terkait dengan sumber itu apakah asli atau tidak dan kredibilitas atau tidak.
terkait dengan keabsahan aslian sumber tersebut. Yang ketiga, kita akan melakukan interpretasi. Interpretasi adalah upaya untuk melakukan penafsiran dari sumber yang telah kita kumpulkan, sumber yang telah kita kritik, sumber yang telah kita cari tahu keasliannya tadi. Yang terakhir adalah historiografi, yaitu penulisan sejarah dari hasilnya yang telah kita lakukan tadi. Terima kasih. Oke, saya mau tanya. Nanti sistemnya ini ya, dari buku ya di ini. Maksudnya dari buku ya sumbernya. Nggak ada kita wawancara orang kan? Ya, Halo? Enggak, berarti fix buku ya. Buku lah bahasanya ya. ya. Oh, berarti tinggal santai ya sejarahnya ya buat Sebenarnya tugas. ini, saya kemarin ada saran dari kajur saya, beliau telepon saya. Bisa kalau nanti kalau bisa keterima di PPI katanya rubah gitu. Jadi semangat ini dijadikan dalam pendidikan. Jadi apakah bisa dijadikan sebagai pendidikan muatan lokal di daerah saya, pendidikan culture atau pendidikan sejarah. Pokoknya bukan ke sejarah murninya, tapi kita masukkan ke pendidikannya gitu. Oke, oke, Tapi oke. kita tetap mempertahankan ini ya Kak. Misal kalau kita Ya harus dicoba itu. dikit. Oh iya iya Yang siap. penting makanya sebenarnya kesalahan orang menulis rencana studinya, mereka tuh asal-asal nulis itu sih bahayanya kemarin. Kayak misalnya ya udah asal-asal tulis apa namanya? Asal-asal tulis eh, judul tesis dan padahal mereka tuh nanti akan digali dia tergantung orang lagi gitu. Kalau saya kemarin tuh alhamdulillah nggak ditanya sih, tapi saya siap bantu. Saya siap bakalan ini apa namanya? Jawab gitu kalau ditanya. Tapi kemarin tuh ada yang sampai mati-matian saya bilang tadi kan, ada yang itu. Sampai nanya gini guys Kak. Misal nanya eh, perbedaan penelitian kamu dengan sebelumnya ada nggak pertanyaan kayak gitu? Atau kebaruan Tergantung. yang kamu Yang penting kalian tuh paham itu apa yang digunakan. Ini jelasan dan sebagainya. Karena ini kenapa apa landasan Anda menggunakan misalnya metode sejarah histori dan sebagainya. Ya udah kalian gini dan sebagainya. Udah. Kalau orang misalnya kayak tadi itu, dia tuh berangkat dari judul ya. Tadi dikatakan makanya tadi tak screenshot tadi soal nanti ya, disebut. Dia tuh dihabis-habiskan gara-gara judul ya. Makanya harus tahu misalnya kayak tadi kan ditanya masalah Bima kan ya udah Bima udah hafal kayak gimana. Sejarah Belanda mungkin Plato udah hafal jadi nggak perlu saya tanyakan itu. Nanti mungkin saya tanyakan di IRA ya terkait dengan kebijakan, pendidikan, kemudian terkait dengan full day school dan sebagainya itu juga perlu dibaca itu benar-benar dimendalami karena nanti bakal digali gitu kalau capek kayak gitu soalnya tadi ada pengalaman temen itu ada tinggal itu dia digali sampai apa perbedaan kultur sama budaya aneh ayo kayak gitu siapa yang bisa jawab apa perbedaan kultur sama budaya itu digali lagi sebagainya itu harus hati-hati sebenarnya izin oke makan Kak? oke lanjut sambil anda oke Ira sekarang katanya ya ini kan judul Anda itu implementasi kebijakan pendidikan tentang full day school dalam menumbuhkan karakter siswa. Apa yang apa yang Anda ketahui tentang kebijakan pendidikan? Baik, Halo, Ra? terima kasih atas Oke, siap. pertanyaannya. Yang saya tahu tentang kebijakan pendidikan, gitu ya Pak. Iya, iya. Itu juga ditanya nanti kalau sampai kayak itu. Jadi harus tahu ini latar belakang kita ngambil tesis ya. Jangan sampai salah maksudnya kayak gini loh. Ya, kebijakan pendidikan menurut ini bla 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 adalah salah satu kebijakan pendidikan di keluar pemerintah sekarang. Salah satunya misalnya program dari KBK apa Mereka Belajar, Kurikulum Merdeka dan sebagainya ataupun PPG dan sebagainya atau apa di sekolah dan sebagainya. Karena nanti itu yang pertama ya mungkin nanti juga next ya bisa nanti cari di buku terkait dengan harga ini. Kemudian terkait dengan full day school, kayak gimana konsep full day school? Iya full day school tuh misalnya masuk dari kan studi kasusnya di ini kan salah satu sekolah kan full day Iya. school tuh dia masuk dari jam 7 sampai jam berapa dan sebagainya. Jelaskan nanti nih kalau misalnya sampai ditanya hal ini. Saya khawatir sih karena tadi pengalaman ada tiket makanya tanya kayak gini. Kemudian karakter siswa. Nah, kenapa landasan Anda mengambil kayak gini? Apa yang membuat Anda tertarik mengambil judul ini? Ini jadi catatan buat Ira ya. Kemudian Baik. kenapa Anda menggunakan studi kasus? Metode apa yang kalian gunakan? Ira gunakan. Metode yang saya gunakan itu metode kualitatif. Bukan metode deh. Itu pendekatan tuh jenis ya. Jadi Oh, pendekatan kualitatif atau metode jenis. wawancara, observasi, dan Bentar, dokumentasi gitu. bentar. Oh iya Gini, Kak. kalau wawancara itu, kemudian observasi itu, dokumentasi itu teknik analisis data. Kalau metode, Kalau metode itu kayak fenomenologi, kemudian kayak tadi kayak sejarah, histori dan sebagainya.
kayak apa lagi ya, etnografi, studi kasus dan sebagainya. Kenapa Ira itu taruh studi kasus di sana? Apa latar belakangnya coba? Studi kasus. Ah, kan di dulu itu studi kasus di ini kan, studi kasus di MA Nurusa Iya, tempat Adatian. saya ngajar itu kan. Kenapa taruh studi kasus di sana? Pakai metode apa? Nah, ini bahaya nanti kalau nggak ini. Iya, bahaya. Pokoknya rada-rada jawab-jawab dah apa yang kira-kira yang membuat, makanya saya bilang jangan sampai nanti ini sih. Harus ditahu itu, saya khawatir aja, tapi mudahan nggak ditanya ya. Saya berdoa mudah nggak ditanya, karena saya juga waktu itu nggak ditanya tentang tesis saya. Saya lebih banyak tanya tentang pengalaman saya, karena dibaca CV kita deh. Jadi nggak dibaca Hmm. masalah tesis. Ini tergantung ya, tapi doain lah. Tapi kalau memang tidak bisa jawab tergantung itu ya monggo. Tapi kalau memang itu ya kencengin doa, mudah nggak ditanya itu gitu. Jadi ya, ngomong aja. Oke, ya udah saya menggunakan metode ini, pendekatan kualitatif misalnya. Kemudian metode apa? Ya udah, kayak metode apa digunakan. Cek lagi rencana studinya pakai apa di sana itu. Yang coba untuk mudah cari artikel skripsi yang hampir sama dengan judul-judul tadi. Mereka pakai metode apa? Sama nggak dengan skripsinya kemarin? Enggak ya, beda Beda, ya? Kak. Nah, Iya. coba cari gini caranya saran saya. Malam ini selesai menit ini, cari judul artikel atau skripsi orang yang hampir sama mirip dengan judul tadi. Lihat di bab tiganya mereka pakai metode apa. Kalau kualitatif itu ya jelas ya, udah kualitatif udah jelas itu pendekatan kualitatif ataupun jenis penelitiannya kualitatif. Tapi metodenya yang lihat metodenya kayak gimana. Ya tidak mengira di belakang deh. Cuma dia konfirmasi dari saya lihat bab tiganya mereka seperti apa. Bisa Iya, dipahami? Kak. Bisa, Kak. Oke, oke. Kemudian full day school nanti juga dijelaskan kayak gimana. Kalau mereka nanya ya, kenapa kamu ambil judul ini? Kamu karena apa? Tertariknya di mana gitu. Dan terakhir saya tanyakan Mbak Ira, kenapa ngambil implementasi kebijakan pendidikan tentang full day school dalam menumbuhkan karakter siswa studi kasus di ini? Apa yang membuat latar belakang Anda mengambil hal seperti itu? Di sini kenapa saya mengambil? Karena saya tertarik meneliti sekolah tempat saya mengajar, yaitu MA Nurul Sadat Nui Gonjong, yang telah menerapkan pembelajaran full day school ini, juga karena ingin mengimplementasikan pembelajaran full day school, juga karena ingin karena ingin mengimplementasikan pembelajaran. Oke, perhatikan deh nih. Nanti itu akan diperhatikan mata kita ya. Jangan sampai kelihatan membaca nanti di sana. Perhatikan nih Iya, ini. Kak. Saya juga udah tahu tadi Ratu membaca di salah satu. Iya, Kalau dia di membaca. serius saya serius nih. Kalau Patut jangan sampai ya kadang nggak apa-apa membaca, tapi matanya tetap di kamera laptop ya. Maksudnya bawah ya taruh di sini. Kelihatan tuh ya tuh kayak ngebaca tadi tuh kiri kanan tuh kelihatan. Ini mungkin perlu Iya. dihindarkan ya. Ini pakai satu catatannya. Oke lah, nggak jadi masalah kayak gitu. Kemudian kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya itu adalah silakan di bedah lagi rencana studi kalian, isi kalian jangan sampai saya ingatkan garis bawah ya. Jangan sampai jawaban kalian tuh berbeda dengan isi ataupun rencana studi Bisa. kalian. Udah itu doang. Kemudian selanjutnya itu adalah, nah oke ini. eh Jika kalian diterima beasiswa, kontribusi apa yang akan kalian lakukan selama studi? Faton duluan. Kelihatan. Kontribusi artinya kegiatan-kegiatan apa yang Anda lakukan selama studi kalian? Seandainya kalian terima beasiswa. Halo Ton, jangan lihat buku dulu, langsung jawab dulu. Halo Ton, belum kelihatan moodnya nih. Oke Kak, baik. Jika saya terpilih menjadi Award BPI tahun 2023, saya akan sorry, ini jawabannya setelah studi ya? Eh, Nggak selama studi. oke, selama studi. Oke, selain saya fokus dalam studi saya selama 20 tahun, saya beberapa rencana saya ke depannya, saya ingin kembali mengabdi dalam ke Masjid Al-Mutakin untuk mengabdi kepada masyarakat. Yang kedua, saya ingin kembali aktif menulis di artikel salah satu platform sejarah yang punya misi untuk dari masa lalu untuk masa depan di narasi sejarah yang
terakhir saya ingin pasti jika saya diterima saya akan mengikuti 2 seminar nasional yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah dan Himpunan Mahasiswa Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta. Karena ini kegiatan yang sering dilakukan, kegiatan ini adalah wajib dilakukan setiap tahun bagi kedua kepengurusan himpunan tersebut. Terima kasih. Berarti nggak ada kegiatan organisasi kan? Oh, untuk kegiatan organisasi saya belum. Kenapa Anda tidak ikut organisasi? Gimana? Kenapa Anda tidak ikut organisasi lagi? Nah, untuk ini saya pengen di S1 saya juga lumayan aktif di organisasi. Dan Kenapa sekarang untuk waktu S2 Anda? saya S2 bukan pengen, tapi saya ingin fokus ke bidang saya sebagai ilmu sejarah, fokus menulis, fokus mengabdi ke dalam masyarakat, fokus menambah wawasan saya untuk menunjang pengetahuan saya selama studi 2 tahun. Saya rasa kalaupun Anda nggak mendapat beasiswa, Anda juga bisa nulis secara pribadi. Oke. Itu pandangan semua orang. Pandangan semua orang mungkin seperti itu. Pandangan semua orang mungkin seperti itu. Tapi bagi saya adalah mendapat ilmu itu mahal. Maka tidak semua orang bisa mendapat ilmu dari Profesor Saiful Rahman. Tidak semua orang bisa mendapat ilmu dari Prof. Aja dan lain sebagainya yang mengajar pendidikan sejarah di UNY. Kenapa Anda tidak ikut organisasi? Ngambilan ikut artikel, buat artikel dan sebagainya. Ikut organisasi yang berkaitan dengan artikel. Bukan. Kan karena juga bisa sambilan ikut organisasi, sambilan menulis. Sebenarnya aktif di takmir masjid itu adalah bagian daripada kegiatan organisasi yang mungkin secara tidak organisasi yang bukan formal, yang ada strukturnya, saya harus jadi itu dan lain sebagainya. Dan karena kegiatan itu cukup banyak kegiatan di masjid yang menurut saya cukup menguras waktu juga selain dari menulis yang saya rencanakan ke depannya. Oke, menurut Anda organisasi itu dibayar atau tidak? Diupah kayak kita? Gimana? Menurut Anda kita ikut organisasi itu diupah atau tidak? Pengalaman saya tidak. Oke. Anda Tapi menjadi kita takmir bisa membuat diupah jadi tidak? uang. Diupah nggak menjadi takmir? Diupah kan? Ada yang diupah dan diupah ya. Anda Ada diupah atau tidak? upah sedikit lumayan. Nah, itu bahaya gitu. Oh, Coba I see. dihindarkan, Oke. nggak usah bilang gitu. Maksudnya kalau bisa hindarkan. Nah, ini cuma Oke. kayak gali-gali sebenarnya. Kalau bisa, itu saya khawatir digali-gali terus hal kayak gitu. Apalagi kayak aku bilang udah kan mengabdi itu Oh basic. ya, I Nah, see. itu relawan ya, relawan, suka relawan bukan diupah, walaupun diupah dan sebagainya. Saya juga nggak tahu sih sekarang upah atau enggak sih. Oh iya, bukan. Oke, sekarang saya tahu jawabannya. Oke. Tapi saya mau aktif di organisasi saya dulu sih. Tapi nggak Makanya nggak bisa dicantumkan di deh. situ. Nggak bisa kayaknya. Anak Nggak S2 bisa ya? dicantumkan di situ. Jadi saya nggak dicantumkan di itu kan. Jadi saya nggak takut agak terlalu banyak gitu. Oke, siap. Apa tadi saya? Oke, Ira. Next, Ira. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kontribusi saya ketika nanti lulus BPI, yang pertama di tahun pertama, saya akan mengikuti berbagai macam organisasi. Di tahun pertama, saya akan mengikuti organisasi atau kepanitiaan untuk menambah wawasan dan menambah wawasan untuk mendapatkan pengalaman yang begitu luas. Dan di tahun kedua, saya akan memfokuskan untuk menulis tesis, begitu. Oke, perhatikan gini. Organisasi yang dimaksud apa? Ini harus di riset saya bilang dari awal kan. Coba ini mungkin Faton udah tahu organisasi apa di S2 S3 ya. Itu di riset, coba di internet banyak tuh sebenarnya. Jadi harus jelas, misalnya kayak ikut LDK kah atau ikut HMPS PPKN silahkan dan sebagainya. Itu ya. Ya, Kak. Kak, bisa kalau kita nambah untuk
Halo? Iya, Kak. Nanti di riset ya terkadang hal kayak gitu tuh. Organisasi apa yang diikutin, kemudian kalau bisa tuh kalau ada rencana nggak harus nggak organisasi sebenarnya rencana ini misalnya sekarang kayak tadi Fatum ingin nulis artikel boleh, ingin kayak pengabdian dilakukan di masyarakat boleh bentuknya apa dan sebagainya. Kalau bisa memang bisa itu ke per semester dia rencana kita misalnya semester pertama saya pengen ini, semester 2 saya pengen ini, saya coba untuk cari publish internasional, seminar dan sebagainya, ataupun artikel internasional Scopus dan sebagainya. Kemudian saya rencana bisa tahun pertama kalau bisa ikut penelitian dosen dan sebagainya. Jadi kontribusi ataupun kegiatan atau mungkin bisa sekali kalau bisa misalnya nanti kayak ikut ini kegiatan pengabdian organisasi di Jogja dan sebagainya itu juga boleh. Intinya teman-teman semua yang saya tegaskan bahwa mungkin Fatwa ada pengalaman di Jogja ya, udah 4 tahun di sini lebih. Itu harus kita sering-sering baca referensi. Referensi artinya bahwa kita teman-teman harus sebagai salah satu dasar kita berbicara nanti. Jangan sampai nanti kita berbicara itu hanya sekedar opini. Kita nggak berdasarkan fakta ataupun data yang terjadi di lapangan. Bahkan orang yang mewawancara kita itu bakalan kayak apa ya? Oh ternyata orang ini sering baca. Oh ternyata dia berbicara tentang fakta ataupun data di lapangan dan sebagainya. Itu harus ditekankan di sana. Kayak tadi misalnya ketika ditanya kenapa harus UNY? Oh ya UNY berdasarkan surat keputusan Ban PT tahun sekian, nomor sekian dan sebagainya udah dapat A. Apalagi yang dengan ditunjang dengan prodi saya dapat A. Hal ini juga meningkatkan pembelajaran di kelas dan sebagainya. Itu mungkin merupakan salah satu contoh ya sebenarnya. Itu ya. Kak, Mungkin nanti aku dari ada situ. pertanyaan di bagian itu. Gimana? Yang bagian itu. Soalnya aku bingung. Eh, Ketika ditanya kenapa milih UNY, itu kita nggak harus fokus jawab UNY kan? Maksudnya ada antara UNY dan jurusan kan? Iya, gini Apa, Kak Juni. nah, makanya tadi aku, ih, makanya aku Gini pengen, perhatikan, tergantung ya, pertanyaan ya. Kenapa Anda harus UNY misal sekarang nih? Ya udah, saya pilih UNY misal sekarang karena proses pembelajarannya baik berdasarkan A, B, C dan sebagainya. Dan mereka juga dan dia sih. Dan UNY juga dapat akreditasi berdasarkan surat keputusan Menteri nomor sekian dan sebagainya. Selain itu juga dengan fasilitas penunjang dan sebagainya. Mereka juga dari jenjang S1 ke S3 sudah bagus dengan sarana prasarana yang disediakan dan sebagainya. Bahkan sering sekian profesor misalnya sekarang, apalagi di prodi saya misalnya sekarang, sekian profesor itu udah menunjang pembelajaran suatu saat nanti. Saya juga tertarik dengan berbagai macam profesor yang sudah menerbitkan buku yang sering saya baca dan sebagainya. Itu mungkin merupakan salah satu tujuan saya masuk UNJ dan saya juga pernah S1 di sana, saya tuh tahu seluk-beluknya. Ini mungkin tambahan buat Ira ya, yang bukan dari anak UNJ bahasanya itu juga nggak apa-apa baca-baca aja misalnya siapa dosen terkenal di UNJ misalnya sekarang siapa dosen terkenal di apa namanya di prodi kalian nggak apa-apa gitu kalau prodi ditanya sebenarnya prodi misalnya kenapa kamu ambil sejarah saya nggak apa-apa saya ingin mengembangkan keilmuan saya kemudian saya juga pengen untuk mengabdi di masyarakat suatu saat nanti misalnya ketika menjadi tenaga pendidik di dosen kah atau di guru atau di masyarakat dan sebagainya jadi ingat perbedaan antara UNJ sama prodi kita jadi prodi ya jadi UN itu lebih arah ke lembaga ya tapi kalau prodi kita yang kita, kenapa kamu ambil sejarah? Kenapa kamu ambil PPKN? Lalu harinya keilmuan kita sebenarnya. Mau jadi apa kita ke depan? Lihat di pasca studi kalian, rencana studi seperti apa, pasca kontribusi kalian itu seperti apa setelah. Kalau kalian ingin menanyakan terkait dengan prodi kalian, lihat pada bagian ketika kalian menulis terkait dengan apa ya masalahnya. Ketika kalian menulis pasca studi, kan ada itu satu setelah studi kalian mau ngapain sebagai apakah jadi dosen kah, atau di kebijakan publik, atau di pemerintahan, dan sebagainya gitu. Ingat, ingat saring pertanyaan mereka ya, jangan sampai kalian nanti di stop. Gitu. Iya, Kak. berarti ketika ditanya universitas, kita boleh merembet ke kualitas jurusan yang kita miliki. So, Bisa, kayak bisa, saat ini misal jurusan saya udah studi apa akreditasi unggul, bisa dan sebagainya, boleh lah, bisa. kayak gitu. Kalau bisa nanti juga diterangkan dari sekian fakultas sudah dapat A banyak, dapat yang unggul dan sebagainya. Tidak apa-apa. Tapi pakai data ya, berdasarkan misalnya Ya, data dari untuk sementara saya pengeluaran. belum dapat data yang itu, Pak. Tapi Nah itu untuk cek di internet aja banyak kok sebenarnya. saya cuma saya saat kemarin dapat rekomendasi dari, saya minta izin sama kajur saya bahwa saya nanti kalau dapat pertanyaan, dapat kesempatan untuk menjawab itu saya kasih udah komunikasi sama kajur dan beliau bilang saya minta gitu sih, saya minta sumbernya dari beliau gitu sebagai kajur.
Dan saat ini melakukan reakreditasi untuk itu. Oke. Kemudian kalau ditanya tentang prodi juga, misalnya sekarang kenapa kamu ngambil ini? Ya, prodi ini, prodi A ataupun B itu udah mendapatkan akreditasi unggul misalnya sekarang. Dan juga dalam hal proses pembelajaran, mereka sekian SKS untuk menempuhnya. Dari misalnya semester 1 sekian, kan kalian udah didapatkan di ini ya, dan studi kayak per paket mereka di sana sih. Itu yang jadi tambahan buat saya pribadi. Oke, kita bisa next ya. Kemudian, hmm, nah nanti terkait dengan rencana ke kampus ya, rencana ke depan pasca dari kampus. Nah ini mungkin menjadi salah satu mau kalian mau jadi apa kalian selesai S2. Coba Ira, Gimana Kak tadi? mau jadi apa pasca studi? Rencana pasca studi ngapain? Rencana pasca studi. Setelah studi ngapain? Daftar dosen kah? Mau lanjut S3 kah? Kerja kah? Dan sebagainya. Ini panjang ya jawabannya Kak. Ya ngomong aja nggak apa-apa. Ada beberapa rencana saya ke depan, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Oh, ada rencananya setelah saya lulus S2 nanti, saya akan mendaftar PNS sebagai dosen. Terus kalau misalkan nanti belum juga rezeki, ya saya bakalan lanjut untuk mengikuti beasiswa-beasiswa untuk S3. Lanjut S3. Terus setelah Atau, S3, atau nikah dulu. Itu juga. jangan bahas itu dulu. Setelah S3 ngapain? Aduh, Kak. Itu dulu. Jangan bilang gini caranya. Gak usah tidak meyakinkan diri ketika misalnya nggak lulus itu. Kalau ini ada beberapa opsi yang saya coba untuk rencana ke depan. Misalnya sekarang saya pengen mau daftar, saya rencana itu menjadi dosen suatu saat nanti untuk mengajar di salah satu universitas di kampus saya, bisa jadi Unra. Karena pendidikan di NTB itu sangat rendah, mungkin kalian bisa riset ya. Tahun 2019 itu NTB itu urutan ke-33 dari 34 provinsi. Itu alasan saya juga dulu pernah menyatakan hal itu. Ini ingin jadi dosen ataupun pendidik. Jangan bilang nggak lulus PNS, nggak lulus dosen, nggak usah. Langsung Iya. bilang, saya pengen jadi dosen atau tenaga pendidik di salah satu di universitas di ini, ingin mengembangkan keilmuan saya, memberikan motivasi-motivasi kepada mahasiswa, atau memberikan sebuah program baru dan sebagainya, memberikan ide-ide sumbangsih pemikiran terhadap dunia, misalnya kayak kewarganegaraan, mau ingin kembangkan kurikulum dan sebagainya. Ya, hal seperti itu. Jangan sampai kan misalnya saya mau daftar PNS, nggak dapat PNS, saya pengen ini. Selain itu saya juga akan daftar A, B, C, dan sebagainya, ikut penelitian internasional, ataupun banyak riset dan sebagainya. Intinya adalah satu, kalian tuh harus percaya diri dan yang yakinkan dengan jawaban kalian tuh terhadap mereka. Jangan buat kita tuh nggak yakin, otomatis akan berpengaruh terhadap mereka nanti di sana di wawancara. Kalian juga bahkan dilihat kalau kita tuh serius tuh enggak di sana. Bilang aja nggak apa-apa, kalian tuh bermimpi. Jadi mimpi kalian tuh harus coba untuk diutarakan dan diwujudkan juga sebenarnya. Intinya jangan kelihatan, mohon maaf, yang bodoh, kelihatan bodoh di depan mereka, kelihatan rendah di hadapan yang wawancara ini, kelihatan tuh nggak optimis, intinya yakin, ini rencana, saya mau pengen jadi, saya tahun sekian pengen jadi ini, jangka panjang ini dan sebagainya, saya bahkan tuh untuk tambah skill di bahasa Inggris saya, maka saya pengen S3, atau mungkin nanti misalnya sekarang, Ira mau setelah ini saya lanjut S3, coba untuk kembangkan lagi, setelah itu saya bahkan pendidik nanti ketika selesai ini jadi tenaga pengajar di salah satu kampus dan sebagainya. Gak apa-apa, dijabarkan aja hal seperti itu. Ini mungkin juga berlaku buat Faton ya. Faton selesai studi menjadi apa? Kebanyakan. Oh, ini rencana saya setelah lulus Magister Pendidikan Sejarah di UNY. Saya akan melakukan transfer ilmu saya kepada masyarakat dengan mengadakan berbagai macam upaya edukasi sejarah kepada masyarakat melalui diskusi sejarah, seminar sejarah, membentuk alumni sejarah, dan yang paling penting adalah ini yang menyebabkan saya mengambil pendidikan sejarah itu adalah mengharapkan bahwa sejarah lokal itu akan menjadi sejarah yang menjadi mata pelajaran wajib di daerah saya. Karena saya melihat bahwa lagi-lagi
keberadaan sejarah atau pendidikan sejarah di wilayah NTB itu masih minim tenaga pendidiknya, dan tentu sangatlah penting bagi saya untuk mengabdi di NTB setelah lulus kuliah. Cara Anda untuk mengumpulkan masyarakat itu seperti apa ketika diskusi? Ya, Untuk kegiatan, cara Anda mengumpulkan masyarakat itu seperti apa dalam hal diskusi sejarah? Dan baik targetnya ini. siapa? Oke, tentu target yang paling ini adalah para kaum akademisi seperti dosen, mahasiswa yang akan melakukan juga transfer ilmu itu kepada orang lain. Itu target saya yang paling utama. Adalah targetnya adalah pemuda dan akademisi ataupun para pendidik. Untuk melalui kemudian masyarakat umum, ini adalah saya akan melakukan ini di beberapa wilayah. Saya akan mengadakan penelitian di sana terkait dengan sejarah yang ada di sana, kemudian mengajak masyarakat untuk mendiskusikan itu yang ini tadi sama pemerintah. Oke, oke, siap. Saya mau tanya, kalau kan udah tadi mengumpulkan pemuda ya, ataupun kaum akademisi dan sebagainya. Eh, emang mereka tertarik? Apa yang Anda jual ke mereka sehingga mereka itu mengikuti acara Anda? Oke, Apa dikasih uang? baik, Kan zaman sekarang udah beda ya. Kecuali di sekolah mungkin iya. baik, baik. Oke, saya melihat potensi masyarakat ataupun pemuda di Bima yang lanjut sekolah itu memiliki ketertarikan dengan sejarah sejarah yang berbau kiri, dan itu akan menjadi awal mula saya akan melihat kemana arah bacaan mereka terkait dengan sejarah. Lalu saya akan memulai dengan kesukaan mereka, lalu lama-kelamaan saya akan memasukkan bahwa sejarah Indonesia sangat penting untuk dipelajari gitu. Karena saya juga akan menyebarkan isu-isu atau tulisan yang terkait dengan bahwa saya membayangkan bahwa sejarah itu sangat penting untuk sebuah negara. Karena seorang Milan Kundera pernah berkata bahwa sebuah bangsa akan hancur ketika memori kolektif bangsa itu hilang dari generasi pemuda. Mungkin saya juga akan melakukan dengan tulisan terkait dengan motivasi-motivasi terkait dengan sejarah itu. Apa yang membuat, apa cara Anda untuk membuat para pemuda itu datang kepada Anda dalam hal diskusi? Apa daya tarik Anda untuk mengumpulkan mereka? Oke, ini yang Ada paling uang saya kah, dikasih uang kah ke mereka untuk datang? uh, kalau untuk uang enggak, tapi saya akan mengadakan kegiatan di tempat yang familiar bagi mahasiswa atau bagi pemuda. Misal di tempat ngopi, saya akan mengundang pembicara yang memang layak untuk didatangkan dan menarik perhatian pemuda. Dengan gratis makanan? Untuk itu misal untuk 3 orang pertama yang datang mendapat kopi, dan itu akan menjadi mungkin motivasi dalam pikiran orang, mungkin motivasinya bukan belajar tapi ngopi. Tapi itu adalah cara untuk menarik peminat, bukan siapa tahu setelah mereka mendapat makanan gratis lalu mereka mendengarkan siraman terkait dengan sejarah dan mereka tertarik untuk belajar sejarah itu. Gitu. Berarti untuk makanan nggak gratis kan? Itu nggak gratisnya bukan berdasarkan uh, material, tapi tentang knowledge yang bertambah gitu, pengetahuan yang bertambah. Bukan Intinya mereka bayar sendiri kalau makanan. kita yang tadi saya bilang, saya akan menyediakan beberapa orang yang datang, 3 atau 10 orang yang datang pertama, saya akan memberikan kopi gratis atau makanan gratis. Itu bukan saya, maksud tim, nanti tim yang mengadakan itu. Oke lah. Oke, itu harus sudah konsisten ya, harus sampai bahaya. Saya khawatir kalian mendapatkan wawancara yang agak Boleh, mendalam boleh, nanti. boleh. Saya khawatir sih. Oke, oke, Alex. Nah, pertanyaan terakhir ya dari saya pribadi. Ira, kalau nggak diterima, udah defer ya pendanaan kuliah, ya. Kalau nggak diterima di kampus gimana? Nggak diterima. Kalau nggak diterima di beasiswa kayak gimana? Jika Anda nggak diterima di beasiswa, Ira, apakah Anda tetap lanjut atau menunda atau sebagainya? Belum di unmute. Halo. Oke.
Baik, Kak. Kalau nanti saya tidak diterima di PPI, saya akan melakukan evaluasi kembali apa yang masih kurang dalam diri saya dan evaluasi kembali eh, mulai dari pendaftaran gitu ya. Cuman itu ya. Enggak ada, saya catat kemarin, Kak. Oke, nah ini Gimana? perhatikan teman-teman, jangan Apa sampai ini? nanti lupa ya, Oh jangan ini dia. sampai terkesan bercanda dan sebagainya. Ini perhatikan. Kamu saya dengar Pak Ton tadi dulu ya. Ulang dulu ini Kak, saya. Oke, ulang ayo, ayo. Iya. Awas dilihat nanti kalian membaca buku itu di depan Enggak tuh sih saya perhatikan. baca besok ini Kak, Oh, kalau sekali baca. Bagaimana jika saya tidak lolos beasiswa ini? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jika saya tidak lolos beasiswa ini, saya akan melakukan evaluasi kembali proses-proses yang sudah saya lakukan selama perjalanan pendaftaran beasiswa ini, apa yang harus saya perbaiki, dan apa yang harus saya kembangkan. Gitu. Sama di sini juga saya menjawab, tapi nggak tahu sih benarnya atau enggak. apa itu? Dan saya akan tetap mencoba beasiswa-beasiswa lainnya, karena sebagai mahasiswa, beasiswa merupakan sarana untuk mengembangkan diri dan penunjang pencapaian impian saya, terutama untuk prospek pendidikan dan karir saya ke depannya. Gitu. Oke, perhatikan ini. Ketika jawaban itu adalah eh, mengevaluasi diri, otomatis itu akan berpengaruh terhadap kampus kalian. Kalau kalian nggak lanjut, berarti nggak lanjut, nggak diterima beasiswa, nggak lanjut kampus kan? Bener nggak Ira? Bener? Berarti nggak lanjut Iya, kuliah kan? Bener kan? Atau tetap nah, kuliah? iya, iya Kak. Iya. Kalian kemarin penundaan kuliah itu sampai kapan? Masuk kapan? Bulan tahun depan kah atau semester genap besok? Tahun depan Kak. 1 tahun lagi berarti ya? 1 tahun lagi ya? Enggak, eh, semester Januari. depan maksudnya. Iya, Januari. Januari itu semester genap ya kan mas. Begini perhatikan, kalau misalnya Ira nggak diterima di beasiswa nih, tetap lanjut atau enggak? Ada uang nggak untuk bayar SPP? Enggak, ada. Belum ada. Nah itu makanya saya sebenarnya itu soalnya berpengaruh. Karena gini, eh ada orang yang memang dia tetap lanjut karena kemampuan ekonomi ya. Jadi dia bahasanya tuh kayak saya tuh kayak ya udah, saya nggak bakal lanjut S2 kalau nggak beasiswa. Ini mungkin nggak usah diutarakan di wawancara nanti ya, nggak usah kayak itu. Iya. Artinya gini, ketika misalnya sekarang jawabannya kita, misalnya sekarang, Nazar, kenapa Kak, seandainya kamu nggak diterima di beasiswa BPI bisa sekarang? Ya udah, saya bakalan tetap coba BPI tahun selanjutnya dengan melakukan evaluasi-evaluasi, walaupun hangus kampus saya, maksudnya hangus, apa namanya ini loh bahasanya, udah diterima di UNY misalnya hangus itu, saya akan tetap mencoba beasiswa BPI dengan mencari kampus, kalau misalnya diperbolehkan nanti saya tetap akan daftar di UNY, walaupun dengan konsekuensinya surat penerimaan saya di kampus sudah kayak udah hangus sebenarnya tetap akan coba dan sebagainya. Selain itu saya juga akan mencoba untuk daftar-daftar beasiswa lainnya dengan memenuhi persyaratan dan juga akan melakukan diskusi-diskusi dengan cutting ataupun award yang selanjutnya gitu. Nah, kalau misalnya nanti di tengah jalan saya mendapatkan uang banyak, saya bakal langsung apa namanya coba untuk mendaftar atau melanjutkan perkuliahan di kampus pilihan saya seperti itu ya sebenarnya gitu. Intinya nanti soalnya berpengaruh dia terhadap kampus kita. Kalau nggak lalu, jangan sampai merendahkan diri misalnya artinya, saya nggak bakalan bisa lanjut deh Pak kalau nggak pakai beasiswa dan ekonomi. Tapi nggak apa-apa misalnya saya jawab, misalnya besok sekarang mengatakan bahwa eh, saya mungkin akan menunda untuk sementara sambil mencari uang untuk coba untuk lanjut S2 dan nanti juga tahun selanjutnya saya bakalan coba untuk tahun BPI untuk evaluasi diri apa hal-hal yang kurang di pendaftaran sampai proses wawancara dan sebagainya gitu. Bisa ditangkap nggak sampai saat ini? Bisa Kak. Faton, bisa? Halo Faton, Halo Kak, bisa ditangkap nggak? bisa, insya Allah bisa. Oke, Tapi it- eh, gimana? aku mau nanya Kak, apakah kita bisa di fair 2 kali atau nggak bisa? Gini perhatikan, saya kasih pengalaman ya. Eh, dulu satu semester atau 2 semester divernya. Satu. Sebelum
Satu Saya semester ya? satu semester genap ya. Kalau memang Alasan Tergantung Kak. Terus, alasan kalian lakukan 1 semester kenapa? Kenapa nggak 1 tahun? dikasihnya segitu Kak. Masa? Iya, Oh, alah. Nggak bisa nggak ada teman kalian yang kalian kenal 1 tahun ya? nggak ada. Tahun ini memang 1 semester aja dikasih Kak. Wah, Satu lapan. semester. Saya dulu itu, oh ya mungkin tergantung kebijakan ya, nggak tahu. Saya dulu itu 1 tahun ya 2 semester. Awalnya nih. Tapi Hmm. setelah lulus beasiswa, saya lakukan pengajuan kembali, dimajukan lagi 1 semester saya ngajuin. Jadi pertama itu saya ngajuin 2 semester, kemudian saya ngajuin lagi untuk dimajukan, makanya saya masuk genap kemarin, Januari kemarin. Seharusnya saya masuk bulan September sekarang, tapi karena saya lulus beasiswa, saya coba untuk mempercepat studi saya, jadi saya 1 semester itu. Tapi nggak tahu kalau sekarang katanya kan udah harus selesai 1 semester, mungkin nggak bisa kayaknya. itu aku nggak tahu. Kalau Iya, yang 1 tahun itu saya juga nggak tahu. Kemarin saya cuma eh atau gini deh, gini caranya gini, strategi ya. Tapi nauzubillah lah, jangan sampai kalian nggak lulus ya. Seandainya nanti kemungkinan buruk kalian nggak lulus ya, nauzubillah, itu coba lakukan penundaan kuliah lagi, kayak ngajuin lagi. Paham nggak sih? iya, 1 semester. iya Kak. Berarti kalian tuh masuk bulan Agustus atau September tahun depan. Ini kalau kemungkinan buruk ya. Jadi ya kalian tuh harus wanti-wanti dari sekarang. Masalah di hasilnya baik atau enggak itu masalah belakang. Yang penting kan oh, udah ikhtiar intinya. Ini kalau kalian memang mohon maaf kekurangan ekonomi kalau nggak kalian lanjut tanpa beasiswa. Tapi kalau misalnya Faton punya kelebihan uang ya nggak apa-apa lanjut aja. Nanti juga ada ini juga kok. Gitu. Ambilan daftar juga. Ada kayak yang ngangguin juga banyak kok sebenarnya. Kalau ada ya bisa dipahami. kalau bisa Kak. Bisa Kak. Oke. Bisa. Eh, itu mungkin teman-teman terkait dengan semua wawancara. Mungkin ada pertanyaan lagi nggak? Hmm. Kayaknya Kalau ada sih saya. ditanya, kalau ditanya sama reviewer kayak begitu Kak, bisa kita ngajuin pertanyaannya. Yang gimana maksudnya? Kayak di terakhir dari peserta apakah ada pertanyaan gitu. Yang terakhir mungkin ada yang Oh, ditanyakan. ada sih kemarin, tapi bukan beasiswa kayaknya. Tapi saya nggak, kayaknya, bentar, saya ingat-ingat dulu. Kayaknya ada. Eh, mungkin bukan pertanyaan atau tak mungkin misalnya sekarang seandainya mereka mengatakan ada pertanyaan dari peserta kalian misalnya sekarang kayak kalau pertanyaan mungkin nggak ada misalnya tapi kalau ada tanggapan nggak ya udah nggak apa-apa ya harapan saya tanggapan itu kan banyak sebenarnya harapan Iya, saya juga bisa diterima di ini dalam rangka untuk ini dan sebagainya mungkin saja ya mungkin saja yang penting kalian tuh udah siapkan sebenarnya kan tanggapan tuh berbeda dengan pertanyaan ya. Kalau pertanyaan lebih ngarah kepada ya udah bertanya. Tapi kalau tanggapan tuh ya terima kasih udah ini gitu. Ini harapan semoga saya bisa untuk berkontribusi di negeri ini melalui beasiswa pendidikan Indonesia dalam rangka untuk bagaimana menciptakan pendidikan Indonesia lebih baik ke depan. Itu aja sih sebenarnya. Tanggapan Kak, tuh lebih larinya ke harapan ataupun menanggapi terkait dengan proses ini, terutama dalam hal kontribusi kita ke pendidikan dalam hal beasiswa sih sebenarnya. Paton ada ditanyakan? ya, banyak Paton sih belum Kak. jawab Kak yang kenapa? Enggak nih. Iya, yang terakhir tadi belum dia jawab. Kayaknya dia Saya, bakal ini deh nanti. Kak, saya cuma nanya ini beberapa hal di esai dan rencana studi. Eh, rencana studi dan esai yang saya tulis itu ada perbedaan kayak yang tadi. Kalau Kak Najar bacanya itu judul dari rencana studi yang tahun Hmm, 800 1881 iya. sampai 1817 itu di rencana studi dan itu beda dengan yang di eh, esai atau personal statement saya. Itu Walah. saya nulisnya cuma beda satu angka, beda 7 sama 5. Itu Oh, 17 iya udah. 15. Tapi itu bisa diklarifikasi mana judul yang ya, apa yang benar diambil atau tidak gitu. Sama ada juga yang di bagian esai yang pengalaman saya yang Bilang saya aja tulis. typo, bilang aja typo udah selesai. Oh, oke. Ngapain harus kayak bahas-bahas lagi kalau kalau cuma beda Ya, tahun gitu. siapa tahu di Iya, komen. Nah, Maaf Pak, typo itu di personal statement yang benar tuh di misalnya di rencana studi udah. Karena rencana studi lebih boleh. lari yang kepada studi kita udah. Bilang aja typo di statement. Mohon maaf, Siap. bilang. Ada Berapa? lagi? Kalau di wawancara tuh berapa nih yang berapa persen wawancara gitu? Apanya? Kan kita aku beli.
Ini akumulasi nggak sih? Akumulasi sama esai yang kita buat? Eh, Udah. enggak, Wawancara enggak sendiri sih. ya? Enggak, dia cuman ini ya 100% wawancaranya kan kalian ditentukan Oh, dari wawancara sebenarnya. Ngapain dia mereka dia kan kalau masalah isi rencana studi itu kan administrasi udah. itu. Oh, udah selesai berarti. Administrasi. Tapi itu Oh nanti iya, akan iya. digali nanti dilihat profil kalian tuh lewat sana. Jadi Oh iya, wawancara iya. ini ya penentu kalian. Paham nggak bisa sampai sini? Ini 100% itu wawancara untuk ditentukan. Masalah profil, masalah dokumen, IC, Iya. yang studi itu adalah administrasi seleksi kalian kemana lulus. Kalian udah memenuhi syarat untuk dokumen ijazah dan sebagainya. Nah, melalui wawancara itu kalian dibuktikan dari karakter kalian ketika di Zoom, karakter kalian ketika oh bener nggak ternyata anak ini apa yang ditulis di apa namanya CV-nya, pengalaman, kontribusinya. Jangan sampai nanti perlu saya sampaikan bahwa kalian tuh benar-benar harus cermati apa yang kalian tulis di rencana studi. C itu harus relevan dengan apa yang udah diucapkan. Jangan sampai dia kalau bisa nggak usah tumpang tindih, itu bahaya. Mungkin kalau ada tambahan penjabaran mungkin iya. Tapi kalau dia bisa mengatakan A di rencana studi, tiba-tiba judul tesnya B di ucapan tuh bahaya. Karena juga nanti akan dilihat pengalaman kalian. Dan saya rasa nggak tahu mungkin sistem tahun ini, kemarin itu, apakah memang kalian tuh kemarin mencantumkan pengalaman kayak pengabdian, penelitian dan sebagainya, organisasi, pasti ada kemarin CRS. Itu juga dilihat, oh iya ternyata Ira gini-gini. Jadi bahkan nanti ditanya, bahkan kemarin itu kan saya pernah masukin ini ya, masukin apa namanya, pengalaman ngajar di TPQ. Akhirnya saya ditanya, kamu ngajar di TPQ mana, apakah kelompok atau individu di rumah dan sebagainya gitu. Itu jadi dilihat, Belajar harus ada lagi. yang tadi Kak, eh, ngomongin soal yang aktivitas ataupun kegiatan selama studi itu, yang tadi aku jawab tentang apa takmir, tentang menulis artikel, tentang mengikuti seminar. Itu kan saya jawab sesuai dengan esai yang apa, sesuai dengan rencana studi yang saya tulis kan. Jadi Hmm. kita boleh nggak sih jawab selain itu, kayak yang Boleh tambahan, tambahan, tambahan. Tapi nggak apa-apa sebutkan aja sampai sana, tambahan aja. oh, Kan ada batasannya maksimal, ada batasan maksimal berapa ribu ya? Bener nggak? Nah itu aja bilang nanti kenapa oh kamu iya nggak ya, cantumkan? Kenapa kamu nggak cantumkan di sana? Dia kurang kata di sana Pak udah pas. Tapi sama perhatikan, aku. nah itu udah cara ngepres aja di sana. Ada lagi? Udah 2 jam ya, kita hampir 2 jam ya, luar biasa. Nggak terasa. Iya. Kalau tadi siang mungkin ya saya mungkin mohon maaf ya belum bisa tadi pagi awalnya, kemudian siang nggak bisa, ini yang malam gitu. Saya juga malah nggak bisa tadi siang. Oke, Saya ada masih lagi di guys? kota soalnya. Ada lagi Ira, Untuk Faton. forming selesai. Nanti Oke, bisa lanjut di chat atau apa lah, kita nanya oke, di oke chat. boleh. Ira ada lagi Ira, besok pagi Ira. Udah cukup. Intinya nggak Siap. usah grogi, perbanyak doa, perbanyak doa sama orang tua juga, terutama. Saya Konfirmasi yakin hari kita ini, pasti malam lulus. malam ini konfirmasi orang tua, Bu, Pak, besok pagi saya ada ini, tolong doa dan sebagainya. Kalau udah orang tua itu ya aman lah, masalah hasil di belakang. Iya, besok Udah, siang saya, Kak. oke. Hari ini minta doa orang Insyaallah. tua kalian. Insyaallah. Harus Kalau tuh, Paton masih lama dia. nggak Bismillah. apa-apa. Semangat buat Mbak Ira. Jangan sampai dibawa mimpi kalian Ah, nanti. aku Bapak membayangkan minta doanya. Ira insya Allah lulus dan kuliah di UNJ. Bismillah. Yakin aja bisa kok. Aman. Amin. Oke lah guys, cukup ya. Terus sementara. Terima kasih banyak, Kak. Oke, terima kasih guys atas kesempatan Ya, belajar ada di pertemuan foto-foto kali nih. ini. Oh ya nggak tahu saya ini. Oh bentar, saya screenshot bentar. Ayo gaya lo gaya gaya gaya. Oke. Apa kita gaya apa ini? Oke dah. Bang, Nonton aja kan. Kak, kalau rambutnya panjang itu masalah nggak? Sama, Enggak sih, yang penting rapi aja. Kalau Pakai bisa topi gunting aja. sih, gunting Pakai gunting aja kopi aduh, lah aja. saran saya. iya ya, seorang guru harus rapi ya, pendidik. Sekali lagi dong guys, sekali lagi dong. Bentar bentar. Oke, Bentar. terima kasih Kak Najar.
Thank you so much Oke. for tonight. Oke, 1, 2, 3. Sip. Oke guys, Terima selamat kasih malam. banyak, Kak. Semoga bisa dimudahkan dan saya maaf atas segala kekurangan dan berjanji juga dari pagi, siang, sampai malam ini kita juga bisa berjumpa dan syukurnya juga malam hari ini karena lumayan lama ya. Tadinya awalnya juga ada prediksi cuma 1 jam, ternyata hampir 2 jam kita habiskan waktu pada malam hari. Oke guys, terima kasih. Sukses selalu, ditunggu di UNY, Faton sama Ira. Semoga apa yang menjadi niat kalian bisa lulus, kemudian apa yang menjadi kontribusi kalian juga saya tunggu di award di kelurahan DPU ini ya, di pengurus kami di beasiswa. Oke guys, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Break kasih, a leg Mbak Kak. Ira, semoga besok dimudahkan insya Assalamualaikum. Allah.